Coba. Iya. Iya, soalnya saya jenguk aja ke sini tadi, nggak lama-lama. Oh gitu. Nyimak aja ya. Iya bang. Mm. Karena susah mau ribut saya. Susah mau ribut. Jangan ribet lah. Ya kita nggak cari ribut bang. Bukan maksudnya di sini nggak boleh ribut-ribut kalau sudah malam. Oh. Bisik-bisik aja kita. Ini Pak Martin dari tadi kok nggak konek-konek ya audionya ya? Memang biasa kayak gitu beliau. Lama koneknya. Iya. Atau saya japri aja nih Pak Martin. Pigi goreng dia. Saya juga nggak lama ini bang. Bentar aja kita. Bentar aja. Tapi ini Zoom ini buka terus. Gimana? Zoom ini buka terus dia linknya. Iya, 24 jam kalau nggak salah sih. Iya, ini siapa punya ini? Bang Dedi yang punya. Oh, Ada aja Bang Juma ini. memang Iya, kuotanya Bang Dodi Beli- banget. Kuotanya. Beliau yang diamanahkan untuk jaga markas. Ini Bang Kiki, ini Zoom punya Bang Juma. Jadi ya kita di sini ya apa ya? Saling ini sih siapa yang punya ini waktu untuk ini ya standby gitu aja sih. Tapi kalau ditanya ya Bang Juma yang punya Zoom. Iya, soalnya Ya, dia yang daftar pakai emailku, iya betul. Tapi ini untuk semua kok, bukan milik pribadi. Ya. Saya beberapa kali ke Zoom ini belum izin sama yang punya. Mohon izin ya, Guru Dajuman. Hampir ke sini. Iya. Iya, silakan Bang. Oke, Saudara Kiki, mungkin kita bisa dialog pelan-pelan aja. Kita bahas apa gitu. boleh Bang. Nah, itu judulnya ada tuh. Apa Gitu. judulnya? Apa? Nabi dan Paulus ditinjau dari apa itu misi? Oh, kenabian. Ya, Rasulullah versus Paulus ditinjau dari misi gitu ya. iya. Gimana Bang? Nah, enggak sih, saya mau dengar aja pandangan dari Muslim itu seperti apa. Saya cuma mau dengar aja. Iya, yang ahli saja yang ahli. Kalau kami junior. Sama bang, saya juga baru belajar. Bang dari mana Bang? Apanya ini? Agama kah? Tempat tinggal kah? Tempat tinggalnya, agamanya, istrinya. Saya Kalimantan bang. Aduh, Kalimantan sama ini, saya di Kalimantan Barat ini. Timur ya. Oh, timur. Saya di Kalbar. Oh, Kalbar. Dari kepercayaan mana nih Bang? Kristen bang. Gereja apa ini? Dulu Protestan, pindah Pantekosta. Aduh, sama lah kita. Ini DPDI sih saya. Oke, PD. Lah, gue kira Muslim. Enggak. Ini yang mana ini namanya? Ya gimana? Bang Dedinya kemana ini Bang Dedinya? Bang Dedi, Iya. Bikin kopi kali. Ada. ini gimana lah, diskusinya kata Bang Juma nih, kata Pak Kiki juga. Ya ini siapa yang mau nih dari Kristen? Apakah Bang Getruwe atau Bang Kiki? Tadi saya lihat di grup Bang Juma kan yang kasih linknya itu. Jadi saya pikir Bang Juma yang mau bahas. Pak Ustadz ya, Ustadz Juma ya? Bang Zuma. Oh, Bang Juma. Iya. Nah, Bang Juma yang kasih link itu, saya pikir ya Bang Juma mungkin mau bahas. Jadi saya masuk karena saya penasaran mau dengar dari sudut pandang Muslim seperti apa. Kan ada Paulus di situ disebutkan.
Jadi itu aja. Mau Oke. lucu ini. Mungkin ada teman-teman muslim mau jelaskan, silakan. Iya. Boleh saya mulai ya? Silakan Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, damai sejahtera untuk kita semua. Sebagai anak bangsa, kita memiliki masing-masing agama yang kita pegang teguh, dan kemudian kita yakini agama kita adalah yang terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita kelak di masa yang akan datang. Nah, di Al-Quran kami umat Islam memahami baginda Rasulullah Muhammad SAW, misi kedatangannya itu adalah menyeru kepada seluruh manusia. Diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, menyeru kepada manusia untuk kemudian melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Ya ayuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wan nisa. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu pasangan daripada manusia pertama yang dicipta dari dirinya sendiri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Lalu di ayat ini perintahnya, bertakwalah kamu wattaqullah lati tasa'alu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dengan kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW kemudian itu menyeru manusia untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Lalu kemudian Al-Quran juga, baginda Rasulullah Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa beliau memerintahkan kepada manusia dengan mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kemudian kepada seluruh manusia untuk mengikuti dirinya, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang kami imani, pencipta langit dan bumi. Dan tidaklah kemudian kami oleh beliau diajarkan untuk menyembah kepada sesama makhluk, ya, menduakan Allah, tetapi hanya menyembah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu pengantar dari saya bahwa misi daripada Rasulullah Muhammad SAW datang ke atas muka bumi ini adalah mengajarkan manusia untuk kemudian menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Terima kasih untuk sementara. Pada teman Kristen, mungkin ada yang ingin memaparkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ayo Bang, mungkin ada yang ingin menjelaskan tentang misi kerasulan Paulus itu seperti apa gitu. Oh, jadi ceritanya ini saling dialog, artinya yang Kristen menjelaskan misi dari Paulus, yang Muslim menjelaskan misi dari baginda Rasul begitu. Iya. Oh, iya. Ya, Gimana Bang? Saya pikir dua-duanya dijelaskan, artinya mau mengambil perbandingan gitu, bahwa mungkin dari sudut Islam
Muhammad lebih unggul karena begini, sementara Paulus begini. Saya pikir seperti Kalau itu. kalau saya diizinkan boleh. Nah, kalau saya pribadi izinkan Abang, karena itu yang saya mau dengar. Baik. Oke. Terima kasih sahabatku, saudaraku yang telah memberikan ruang kepada saya. Kemudian karena biasanya teman Kristen itu justru nggak mau kalau saya membahas tentang Paulus. Tapi malam ini saya diberikan ruang kemudian untuk membahas tentang Paulus terkait dengan apa yang kemudian menjadi tema. Jadi kalau kita melihat bagaimana kemudian misi kedatangan Paulus itu sesuai dengan apa yang kemudian tertuang di dalam pengajaran beliau terhadap ketuhanan, ya sama seperti yang saya uraikan. Dia menjelaskan kepada jemaat di Roma, salah satunya di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi dari pesan yang disampaikan kemudian oleh Paulus ini, itu sangat jelas bahwa dengan matinya Yesus, lalu kemudian hidup kembali, itu menurut Paulus supaya Yesus ini menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9 itu jelas dikatakan seperti itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi salah satu misi Paulus itu adalah mengajarkan orang Roma supaya memahami dan mengimani bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit itu dikarenakan proses kematian dan kebangkitannya supaya Yesus ini menjadi Tuhan. Nah, ini juga seirama dengan apa yang disampaikan oleh murid beliau, yaitu Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, di situ juga misinya adalah menyeru kepada kaum Israel agar orang Israel tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi misi daripada Paulus ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengajarkan orang-orang non-Yahudi, ya, atau orang Israel untuk kemudian menjadikan Yesus yang tadinya manusia itu menjadi Tuhan oleh karena pengabaran bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Nah, ini saya tidak mengada-ngada, tetapi ini ada data, ini ada dalil, yang mana dalil ini kemudian kalau menurut saya sangat bertentangan daripada apa yang kemudian diajarkan oleh para nabi. Karena para nabi mengajarkan Tuhan itu adalah Allah yang tak terlihat, Allah yang tak nampak. Ya, meski kemudian pengajaran-pengajaran ini juga diiyakan oleh Paulus bahwa Tuhan itu tidak nampak dan tidak terlihat, tetapi dia kemudian memutar ajaran bahwa Allah yang tadi yang tidak terlihat itu karena kasihnya kepada manusia kemudian dia terlihat. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Bapa yang dimaksud di sini sudah pasti bukan Yesus. Karena Bapa tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Kalau Yesus bukan cuma bisa dilihat, bukan cuma bisa didengar, bahkan dibunuh oleh manusia itu sendiri. Artinya Bapa yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis atau Yohanes murid Yesus itu bukanlah Yesus itu sendiri. Juga bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita
dan kasih yang sempurna di dalam kita. Tapi Allah itu tidak bisa dilihat. Sementara Yesus ini bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Oleh karena itulah kemudian misi kedatangan Paulus adalah menjadikan Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan itu menjadi dilihat, bahkan bisa dibunuh. Itu bisa diuji di dalam apa yang saya urai tadi dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun orang hidup. Nah, ini misi daripada kedatangan Paulus. Ya jelas sesuai dengan seruannya bahwa dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati di atas salib untuk kemudian menebus dosa-dosa manusia. Sementara hal ini kalau kita selidiki lebih jauh, itu sangat bertentangan dengan pengajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Itu sangat bertentangan sekali. Nah, kalau berbicara mengenai apa yang saya sebutkan tadi, bahwa misi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW itu salah satunya mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan bahkan misi kedatangannya mengajarkan kepada manusia tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, ketika ditanyai oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa ibnu Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa anak laki-lakinya Maryam, apakah engkau pernah berkata dan mengajarkan kepada manusia Bani Israel, sembahlah aku. Nah, di sini Rasulullah Muhammad SAW dalam misi penyampaian kalamullah atau perkataan Allah kepada manusia dikatakan bahwa Nabi Isa berkata, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, mustahil aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, ini Rasulullah mengatakan sesuai misi kedatangannya, dia menyampaikan melalui wahyu Allah bahwa Nabi Isa yang dituhankan itu mengatakan menjawab Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 116 bahwa maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menyembah kepada aku. Di ayat 17 yang diterangkan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Adapun yang aku ajarkan kepada mereka, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini misi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW adalah meluruskan fitnahan terhadap sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang menjadi Tuhan katanya, dibunuh untuk menjadi Tuhan, kemudian diluruskan bahwa Nabi itu semata-mata mengajarkan kepada muridnya, kepada pengikutnya, ani ubudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan ini juga seirama terhadap apa yang kemudian disuarakan oleh Yesus ketika dia meminta kepada Maria, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, saya kira begitu sementara. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Waktu dan tempat disilahkan. Itu patrolnya mungkin mau mempertanyakan apa gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang muslim, siapa tahu ada yang mau menambahkan dulu nanti sebelum saya komentar. Boleh sedikit Bang Ali? Silakan. Nah, ini ada yang ketika Yesus menegaskan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya, itu kan saya maknai bahwa hukum Taurat itu sudah rusak. Makanya akan kembali diluruskan oleh Yesus kan pada saat itu. Akan digenapi gitu kan. Tapi Paulus kembali menegaskan setelah kematian Yesus bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib berarti telah batallah hukum Taurat. Jadi Taurat yang sudah rusak dibetulkan oleh Yesus sama Paulus dibatalkan lagi gitu. Ya, itu bukan kata saya tapi tercantum dalam itu kan. Jadi yang rusak dibetulkan ini sama Paulus dibatalkan lagi, dirusak lagi kan seolah-olah kayak gitu kan. Dengan matinya Yesus di tiang salib berarti
hukum Taurat telah dibatalkan. Itu ada di Efesus 2:15 kalau nggak salah itu ayatnya. Nah, seperti itu dalam ayat itu. Jadi intinya, padahal Yesus menegaskan satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan ia rubah gitu kan sebelum bumi ini lenyap. Tapi ini bertentangan. Bumi belum lenyap, hanya karena dengan kematian Yesus, Paulus membatalkan lagi hukum Taurat, tapi dengan mengatasnamakan Yesus yang telah membatalkan gitu. Nah, ini ada yang rancu kan dengan apa visi misi Paulus ini kan. Ya paling segitu aja, mungkin saya menambahinya dikit. Iya, memperkuat daripada data yang sahabat kita barusan sampaikan, itu tertera di dalam Lukas 11 nomor 27 sampai nomor 28. Ini kronologis kejadian yang harus kita hargai, yang harus kita junjung tinggi, bahwa ini adalah cerita yang kemudian dituliskan berdasarkan terhadap apa yang dihasilkan oleh penyelidikan yang dilakukan oleh penulis Lukas. Di nomor 27 diterangkan begini, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang yang banyak berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mentaatinya atau yang memeliharanya. Nah, artinya bahwa firman Allah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah hukum Taurat. Makanya di dalam penjabaran sahabat kita tadi, Matius 5 nomor 19, ya, barang siapa yang mengamalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, artinya hukum Taurat ini adalah perintah-perintah Tuhan, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Nah, makanya Yesus mengatakan yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan kemudian memeliharanya. Sedangkan misi kedatangan Paulus kemudian, ya, firman Allah itu dianggap sebagai hal yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kutukan. Efesus 2 nomor 15 yang sahabat kita uraikan tadi itu betul. Sama dengan Galatia 3 nomor 13 atau Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Artinya dibebaskan dari memelihara firman Tuhan. Karena di Efesus 2 nomor 15 itu jelas dikatakan dengan matinya Yesus maka dia telah membebaskan atau membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya bahwa betul yang diurai oleh sahabat kita bahwa Yesus datang untuk menggenapi, tetapi kemudian Paulus justru datang mengganjilkan. Sekira begitu sementara, silakan. Ada teman lain yang mau menambahkan atau sekedar ingin sharing? Atau mungkin kita beri kesempatan dulu Bang Juma kepada Pak Martin. Pak Martin. Silakan. Ya, saya tidak tahu temanya ini apa nih, karena bukan dengan saya kan ini sebenarnya. Temanya apa nih sebenarnya bicaranya? Temanya visi misi Paulus di dalam. Jadi jangan sepihak begitu dong. Kalau sepihak begitu kan kita jadi terdakwa. Paulus dan Nabi Muhammad, visi misi bukan sepihak Pak. Kita kasih kesempatan dulu buat yang muslim bicara. Setelah mereka selesai bicara, kita yang Kristennya menanggapi. Kalau misalkan ada perbedaan, ya itu nanti. Jadi biarkan mereka bicara dulu, yang muslim bicara dulu, biar enak dialognya gitu. Ya silakan aja, Anda jawab aja silakan. Ya oke, kalau teman-teman muslim sudah tidak ada lagi. Tapi kalau bisa, ini mungkin kebanyakan. Ibu Underipa, udang sedikit. Silakan. Ya. Mohon maaf ya, aku agak pilek, hidungku tersumbat, jadi suaranya agak terbata-bata. Tapi hidung masih ada.
Hidung masih ada. Ini Oh gara-gara ya, aku kemarin ngeramal alhamdulillah. orang pakai ciri-ciri lubang hidung nih. Gara-gara itu aku jadi sakit hidungku. Jadi gara-gara ngeramalin Pak Martin. Dari bentuk lubang hidung aku bisa ngeramal Pak Martin. Pak silakan. Jadi terima kasih. Izin ngomong. Izin kepada my guru, my suhu, Bang Zuma. Tentang Paulus ya. Kalau kita lihat gitu ya. Ada hal menarik sih yang memang perlu kita telaah dari Paulus. Saya itu satu kata yang diajarkan Yesus yang sangat saya pegang, karena kalau kita mau berhati-hati kepada para penyesat, para nabi palsu, ya kita seyogianya orang yang mengasihi Yesus seharusnya gitu ya, umat Islam mengasihi Yesus itu harus percaya sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri memperingatkan ada penyesat nabi palsu, cara kalian melihatnya ya lihat buah perbuatannya. Nggak mungkin kata Yesus orang yang pohonnya buruk itu menghasilkan buah baik, dan tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah buruk. Nah, dan ini kalau ingat Rasulullah SAW itu ya, beliau itu kan bergelar Al-Amin ya, terpercaya dari beliau kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi. Bagaimana mungkin ini kalau mengikuti kata Yesus, beliau tidak mungkin menghasilkan buah buruk gitu. Nah, itu kalau saya tangkap dari pernyataannya Yesus. Tapi tiba-tiba beberapa waktu selang Yesus sudah naik ke langit, setelah dia memperingatkan ada serigala berbulu domba, kemudian ada orang yang akan mengaku-ngaku bertemu Yesus di sana, bertemu Yesus di situ. Tiba-tiba ada orang yang mengaku ketemu Yesus, mengaku telah dipilih dari lahir gitu. Dan ternyata orang ini adalah orang yang pernah menyiksa murid-murid Yesus. Ya ibarat kata kalau seandainya saya nih, tiba-tiba ada seorang penjahat kelas kakap. Dia ngaku datang ke tempat saya gitu, bilang, Riva, bapakmu bilang kamu harus ikut sama aku sekarang. Aku udah jadi orang baik gitu. Nggak mungkin aku percaya gitu aja gitu. Tapi kalau ada orang di kampung saya itu terkenal kebaikannya gitu, orang udah tahu semua kebaikannya. Ketika dia mungkin bapakmu nyuruh kamu ikut sama saya, ya mungkin saya akan percaya. Kalau di antara dua pilihan ini gitu. Tapi kalau kita bicara tentang misi-misi dari Paulus atau apa, ya bisa lihat sih dari perjalanannya Paulus sih misinya apa. Kan dia capek-capek nulis surat-surat itu buat apa coba? Buat menegaskan kerasulannya juga kan, mengajarkan ajaran-ajaran gitu. Kalau kita umat Islam kan nggak boleh percaya gitu aja kalau seseorang itu ngeklaim gitu kan. Nah, kalau klaimnya itu bisa dibuktikan seperti Al-Quran yang menantang dirinya. Aduh, hidung aku mulai nih bermasalah. Kalau Al-Quran kan menantang tuh. Kalau memang Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, maka kalian pasti akan menemukan banyak kontradiksi di dalamnya gitu. Jadi intinya gitu aja sih, simple. Kalau mau tanya visi misi Paulus sebenarnya apa sih gitu ya, aku juga cari tahu deh. Apa sih tujuannya Paulus sebenarnya gitu, dengan membatalkan hukum Torah, mengajarkan kepada orang yang non Yahudi untuk percaya kepada Yesus, kemudian membatalkan hukum bersunat gitu. Apa sih misinya gitu? Kalau aku lihat sih kata Al-Quran tuh gini ya, wala talbisul haqqo bil batil. Tidak boleh kita mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Batil-batil yang hak gitu. Kalau aku lihat sih sejauh itu ya Paulus mencoba mencampurkan ajaran orang-orang Romawi dengan ajaran Yahudi sih. Ya bisa saja kalau bersatu Yahudi dengan Romawi kan pengikutnya makin banyak gitu. Sama lah kayak orang-orang liberal sekarang. Itu sih, aku izin lagi hidung aku meler. Assalamualaikum. Ya, baiklah. Saya coba menjelaskan ya tentang Paulus. Paulus itu kan orang Farisi, ya, orang Farisi yang taat menjalankan syariat agama. Seperti ahli Taurat, ahli hukum, mereka tuh bicara tentang aturan-aturan. Lalu Paulus ini sebagai orang yang taat menjalankan. Nah, mereka ini orang-orang yang sekedar menjalankan ritual, ya. Itu untuk orang Israel memang sampai batas itu saja. Orang Israel itu hanya menjalankan ritual aja supaya mereka mengenal Tuhan yang benarnya. Makanya lebih ditekankan supaya menyembah Tuhan yang esa, jangan sampai menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar itu. Itu tekanannya pada orang Israel itu. Tetapi di dalam pelayanan kepada bangsa-bangsa lain, nah itu sudah mulai lain lagi penjelasannya. Hal lain itu bukan berubah, tapi apa yang ditekankan kepada bangsa Israel itu digenapi di dalam pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau untuk
Di riset ya ini ya terpental semua. Mungkin Bang Ucok nggak tahu kalau jadi host mungkin Bang. Oh, kirain cuman saya yang kepental. Mohon maaf, ini tadi belum direset ininya Zoom-nya. Oh, waduh. Iya. Kenapa diginiin Bang? Maksudnya kenapa mesti cuman 24 jam? Nggak perlu di reset bisa toh? Jadi ini sudah di reset. Sudah. Kalau udah kepental gini otomatis dia ngereset otomatis ini. Oh, gitu. Oh, teman-teman Kristen tadi mana dia? Ya udah. Bang, Martin Bay ada. Pak Martin. Ada Bang, masuk lagi. Oh, ada ya. Pak Martin? Pak Martin belum, masih cari jalan Pak Martin. Coba dianu dulu Kang Dedi di Japri. di chat mungkin. Iya. Oke, gimana? Kita lanjut sedikit dulu atau gimana? Atau nunggu? Cek. Mungkin dari Bu Jasel mungkin ada tambahan. Waduh, ngeri kali terbang semua kita. Saya menyimak saja Bang Dedi, saya menyimak saja. Oh iya. Mungkin dari Gimana dong? True Uweng. Iya, gimana dong? Saya suka menyimak di sini. Baik. Izin Bang Juma untuk Silakan Bang. Jadi ada 3 hal tadi yang perlu saya bahas. Pertama tentang Tuhan, kemudian hukum Taurat, dan perintah Yesus. Nah, itu yang terakhir tadi. Jadi begini, di dalam konsep Kristen, Allah dan Tuhan itu 2 kata yang berbeda makna. Jadi kita harus paham dulu perbedaannya. Saat kita bicara Allah, itu beda konteksnya. Saat bicara Tuhan, itu beda konteks. Tuhan itu dari kata kurios, yang artinya Tuan. Seharusnya memang diterjemahkan Tuhan, tapi tidak masalah juga kalau Tuhan, karena memang hanya Yesus yang diterjemahkan Tuhan untuk kata kurios. Nah, arti dari kata kurios itu Tuan, yang artinya pemilik, penguasa. Jadi tuan tanah misalnya, berarti dia menguasai tanah, dia memiliki tanah, dan lain sebagainya. Itu padananya kalau tidak salah saya sama dengan Arab kalau dalam bahasa Arab. Iya Bang Juma? Iya. Ya, artinya pemilik atau penguasa. Jadi konteks pemilik, itu yang dimaksud Paulus. Jadi begini, saya kasih gambaran dulu. Misalnya motor, kita punya motor ini ya. Motor itu kita gadai di pegadaian. Nah, apakah motor yang kita gadai di pegadaian adalah milik kita lagi? Seharusnya tidak, karena tidak dalam kuasa kita lagi, tetapi dalam kuasa pegadaian. Kan begitu. Nanti motor itu bisa kita miliki lagi, kita bisa menguasai motor itu lagi kalau kita sudah tebus. Benar enggak? Ya. Nah, yang dimaksud Paulus, saat Kristus mati, dia menjadi Tuhan, artinya gini. Manusia itu di bawah kuasa dosa karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Manusia terjual di bawah dosa. Manusia bukan lagi milik Tuhan, bukan milik Allah, tapi manusia menjadi milik dosa. Apa yang menguasai seseorang, itulah pemiliknya. Itu konteks Kristen ya, Mas ya. Itu konteks di dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang diajarkan Al-Quran, ya harap dimaklumi karena memang beda. Ini saya menjelaskan dari sudut Alkitab. Kematian Yesus itu untuk menebus dosa. Menebus artinya membayar dosa. Upah dosa ialah maut, kematian. Jadi satu-satunya cara untuk membayar dosa adalah kematian. Nah, seandainya manusia disuruh membayar dosanya sendiri, maka otomatis manusia akan mati di dalam dosa. Dan di dalam konteks Alkitab, manusia yang mati di dalam dosa tidak bisa masuk surga. Jadi harus ditebus. Nah, kalau manusia menebus dirinya sendiri, semua manusia akan masuk di dalam neraka. Maka butuh penebusan. Itulah sebabnya Allah atau Theos atau Elohim mengutus rohnya yang disebut firman. Firman itu roh. Wujudnya roh. Masuk ke dalam rahim Maria, mengambil casing, mengambil rupa manusia. Jadi Allah yang adalah roh,
mengutus dirinya. Jadi gini, nanti saya jelaskan konteks roh ini ya. Mengutus dirinya atau firmannya masuk ke dalam rahim Maria mengambil rupa manusia. Manusia biasa, manusia normal. Itu sebabnya kenapa dia bisa lapar, kenapa dia bisa takut dan lain sebagainya, karena normal manusia. Untuk menebus manusia yang seharusnya mati karena dosa. Nah, saat Yesus berhasil hidup suci, kemudian menebus dosa manusia, maka dia menjadi pemilik manusia. Karena dia yang tebus, dia yang bayar hutang dosa. Sama seperti motor tadi, kalau Anda menebus motor Anda, maka motor itu menjadi milik Anda. Kalau ada orang lain yang mau tebus, dia akan ambil motor Anda jadi miliknya, kan begitu. Yesus menebus manusia dari kutuk dosa, yaitu maut atau kematian, supaya manusia menjadi miliknya, bukan lagi menjadi milik dosa. Itu konteksnya. Jadi menjadi Tuhan bukan berarti menjadi Allah. Itu beda. Menjadi Tuhan artinya menjadi pemilik sesuai dengan kata aslinya, kurios. Jadi harus dibedakan ya. Saat Paulus berkata Tuhan, jangan kemudian disamaratakan seolah-olah dia lagi bahas Allah. Itu nanti, itu beda pembahasan sebenarnya. Hanya mungkin memang kadang-kadang teman-teman Kristen juga tidak paham. Jadi akhirnya jawabannya juga justru tidak membuat teman-teman Muslim itu mengerti. Malah makin ribet biasanya. Jadi itu yang pertama tentang Tuhan. Saya pikir sudah selesai penjelasan saya soal itu. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Sekarang yang kedua soal hukum Taurat. Saya bacakan dulu Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, nah ini yang perlu didengar baik-baik, ini ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalimat terakhir sebelum semuanya terjadi itu diabaikan, sehingga banyak orang salah paham ayat ini. Memang Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi ingat kalimat terakhir sebelum semuanya terjadi. Kalau semuanya sudah terjadi, berarti kan boleh. Itu kan kalimatnya seperti itu seharusnya dipahami. Jadi harus dibaca utuh kalimatnya dan kemudian dipahami. Tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Setelah hukum Taurat sudah digenapi, ya sudah, boleh batal. Tapi ingat, yang batal itu bukan isinya. Yang batal itu tuntutannya. Terkutuklah orang yang melanggar hukum Taurat. Kata kutuk itu yang dibatalkan Yesus. Karena di dalam hukum Taurat kan seperti ini. Contohnya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain-lain sebagainya. Itu baru 4 dari 613 tuntutan Taurat. Jadi tuntutan bahwa orang yang melanggar hukum Taurat 1 dari 613 itu dilanggar saja, manusia sudah terkutuk. Jadi kalau manusia terkutuk hanya gara-gara satu kesalahan, apakah manusia bisa masuk surga? Tidak bisa. Orang terkutuk tidak bisa masuk surga. Kan begitu. Itu membuat, hukum Taurat membuat manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Itu sebabnya butuh manusia yang sempurna untuk bisa menebus kutukan karena hukum Taurat. Makanya Yesus diutus untuk menebus itu, dan kemudian manusia atau orang-orang yang percaya penebusan dibebaskan dari kutuk Taurat, tapi tidak dari hukumnya. Contohnya, ya orang yang percaya Yesus tetap tidak boleh mencuri, tetap tidak boleh membunuh, tetap tidak boleh berzina. Jadi yang dibatalkan itu kutukannya, bukan isinya. Itu beda. Makanya di ayat lain pun justru Paulus mengatakan, saya bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi menyempurnakan dengan iman. Artinya saat kita percaya Yesus, kita harus sadar bahwa mencuri, membunuh, berzina itu pun tidak boleh. Karena itu, walaupun itu hukum Taurat, tetap itu tidak boleh, karena yang dibatalkan tuntutannya, hukumannya, bukan isinya. Nah, itu tentang hukum Taurat. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Yesus datang genapi, Paulus katakan ya sudah digenapi, sudah batal. Tapi ingat, yang batal bukan isinya, kutukannya yang dibatalkan. Jadi manusia kalaupun mencuri, dia tidak terkutuk. Yang diharapkan adalah dia harusnya bertobat, dia berubah. Jadi Tuhan tidak mengambil nyawa orang yang mencuri. Itu sebabnya
kalau ada seseorang mencuri dia tidak langsung mati. Tetapi dikasih kesempatan untuk bertobat. Nah, itu tentang hukum Taurat. Kemudian yang terakhir tadi tentang perintah Yesus. Ya, ini saya agak bingung bagaimana caranya berkata-kata ini. Tapi mudah-mudahan saudara teman-teman di Muslim bisa paham ya. Saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada omongan saya yang kurang enak, tolong dinasihati dan mohon jangan dilapor. Jadi gini, ada beberapa, mungkin tidak semua ya, ada beberapa teman Muslim merasa bahwa dia mengikuti perintah Yesus hanya karena tahu 1-2 ayat. Kenyataannya begitu lah Bang. Hanya tahu 1-2 ayat lalu kemudian, oh kami mengikuti Yesus, kami mengasihi Yesus karena kami sunat. Kemudian yang tadi dibahas karena Taurat. Tapi apakah saudara pernah baca di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, saat murid-muridnya bertanya, bolehkah kami menceraikan istri kami? Karena Musa memberi surat cerai, memperbolehkan. Yesus berkata begini, karena ketegaran hatimu lah Musa melakukan demikian. Artinya itu inisiatif Musa. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya dari dulu Allah sudah menetapkan, Elohim menetapkan, tidak boleh ada perceraian. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Semua ada di Alkitab itu. Saya cuma kurang hafal ayat, nama ayatnya dan sebagainya, tapi isinya saya paham, saya ngerti ada. Bahkan kalau tidak salah di dalam kitab Malayaki itu dikatakan bahwa Allah membenci perceraian. Nah, apakah kalian yang merasa pengikut Yesus ini mengasihi Yesus dengan mengikuti perintahnya untuk tidak boleh cerai? Kan tidak. Kenapa? Karena kalau kalian mengikuti ajaran Yesus, otomatis kalian tidak akan mengikuti ajaran di dalam Al-Quran. Karena ajaran Yesus dan ajaran di dalam Al-Quran itu bertolak belakang. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak pernah dikatakan ketiganya. Karena memang sejak semula manusia ditetapkan hanya punya istri satu. Itu sebabnya Adam itu istrinya cuma satu. Loh kenapa nabi-nabi ada yang istrinya banyak? Itu bukan wahyu. Mereka punya istri banyak bukan karena diwahyukan Elohim. Itu inisiatifnya mereka sendiri. Manusia diberikan tak bebas. Bahkan saat Daud mengambil istri dari orang lain dengan cara yang tidak baik, Daud merasa dirinya berdosa. Karena memang dia tahu itu dilarang. Tapi namanya, sekalipun Daud itu dianggap nabi, tetap saja dia manusia. Akhirnya dia melakukan kesalahan. Jadi jangan kalian kalau di dalam dialog atau debat, kalian mengatakan kalian ini mengikut ajaran Yesus, kalian tidak tahu apa-apa itu. Kalian belum baca perjanjian baru sepertinya. 4 kitab Injil aja ini kalian kayaknya tidak baca. Kalian hanya tahu 1-2 ayat dari orang lain. Kemudian orang lain mengklaim dirinya mengikuti Yesus, kalian juga mengklaim kalian mengikuti Yesus. Tidak. Kalian tidak mengikuti perintah Yesus sama sekali. Itu fakta. Saya bisa tunjukkan ayatnya karena sekali lagi saya tekankan, saat kalian mengikuti perintah Yesus, otomatis kalian akan melanggar Al-Quran. Kalian tidak akan menghargai wahyu dari Allah kalian. Jadi tidak mungkin kalian akan mengikuti Yesus, itu tidak mungkin. Kecuali kalau murtad, mungkin bisa. Tapi kan kita tidak bahas itu ya, artinya saya cuma meluruskan, jangan mengklaim diri kalian itu mengikuti perintah Yesus, mengasihi Yesus dengan mengikuti perintah-perintahnya, hanya karena kalian tahu 1-2 ayat. Jangan. Ya mungkin itu saja Bang Juma. Baik. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang enak didengar. Iya nggak apa-apa Bang, dialog itu biasa terjadi. Oke Bang. Mungkin itu, siapa tahu ada tambahan dari teman-teman. Ada enggak yang Kristen masih di dalam ini? Pak Martin mungkin mau menambahkan. Tadi penjelasan saya tadi dengar nggak tadi itu? Apa putus? Dengar tapi belum tuntas Pak, lanjutkan aja. Putus Pantau ya semua tadi ya? kita Pak tadi ya. Teriset itunya katanya. Ya, saya kira tadi sudah penjelasan aja, gitu. Tinggal apa yang jadi pertanyaan itu sudah dijelaskan tentang Rasul Paulus, tentang hukum Taurat. Orang salah memahami tentang hukum Taurat dengan Yesus ini, kata menggenapi itu yang sering masih belum dipahami dengan benar itu.
Menggenapi itu artinya memenuhi apa yang menjadi tujuannya, tujuan hukum Taurat, supaya orang tidak berbuat dosa, kan begitu. Menggenapi juga antara lain seperti misalnya dalam hukum Taurat dilarang jangan membunuh, misalnya. Ini contoh sederhana aja. Jangan membunuh. Jadi kalau saya misalnya menganiaya, kan saya tidak membunuh, itu tidak salah berarti. Nah, ini yang dimaksud dengan menggenapi itu. Apa yang menjadi tujuan dilarangnya hukum tidak boleh membunuh apa? Termasuk kita membenci orang pun tidak boleh. Jangan membenci pun tidak boleh. Artinya dari pihak kita sendiri gitu. Nah, itu yang maksud menggenapi itu. Lalu ya genapi yang lain lagi, itu intinya adalah tuntutan hukum Taurat bahwa orang yang melanggar hukum Taurat harus dihukum mati. Artinya hukum neraka. Nah, itu digenapi oleh Yesus. Yesus yang menggantikan manusia untuk dihukum ke neraka gitu loh. Itu maksudnya itu aja, tapi sering disalahartikan terus gitu loh. Jadi tuntutan hukum itu yang dibatalkan. Kalau jangan ini, jangan itu tetap ada. Tetap itu menjadi gambaran pada manusia bahwa ada hukum-hukum Tuhan yang melarang orang mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Itu tetap ada. Tetapi tuntutan hukumnya itu digenapi oleh Yesus. Itu yang dimaksud gitu. Lalu pengertian tentang hukum itu sendiri juga dipenuhi apa yang menjadi tujuannya. Seperti tadi saya kasih contoh, kalau orang membunuh, menganiaya berarti tidak salah karena hukum Taurat bilang jangan membunuh. Tetapi Yesus menggenapinya, artinya kamu membenci orang pun sudah berdosa. Jadi membenci pun jangan, karena dengan membenci itu kita akan dimotivasi untuk melakukan yang jahat-jahat itu terhadap sesama. Yang keduanya, kita putus hubungan dengan sesama. Padahal Tuhan mau supaya kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Nah, itu sementara itu tambahan dari saya. Silakan. Oke, saya sikapi sedikit ya sebelum lanjut ke teman-teman yang lain ya. Yang pertama, uraian dari sahabat saya ucapkan banyak terima kasih banyak. Ya, itu adalah salah satu bagian daripada wawasan yang sahabat berikan kepada kita semua. Saya hargai itu. Tapi izinkan saya kemudian sebagai orang yang awam untuk juga berpendapat terhadap apa yang Anda uraikan. Kalau kita melihat tentang penggenapan Taurat, ya, yang pertama Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Jadi tidak mungkin kemudian ada orang yang kemudian mengaku dibebaskan dari hukum Taurat, sementara peruntukan Taurat itu bukan untuk dirinya. Itu yang pertama. Ketika Yesus mengatakan bahwa tidak dihilangkan setitik pun sebelum semuanya itu terjadi, kita lihat lebih dulu ayat yang menguraikan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi itu lenyap. Berarti semua terjadi, arah pembicaraannya adalah langit dan bumi. Langit dan bumi belum lenyap, berarti semuanya itu belum bisa dihilangkan. Kalau diarahkan kepada hal yang lain, ya kita harus konsentrasi terhadap perkataan Yesus, tidak boleh dihilangkan sebelum semua itu terjadi. Nah, apa ya semua itu terjadi? Yesus belum mati, Yesus belum terangkat dari langit, dari surga, dari bumi. Yesus belum bangkit dari kubur. Kemudian Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya. Kemudian belum terjadi penghakiman. Berarti belum bisa dihilangkan karena semua belum terjadi. Masih ada hal-hal yang belum terjadi. Tentang kedatangannya yang kedua kali belum terjadi dan seterusnya. Berarti mau apapun judulnya, hukum Taurat itu nggak bisa dihilangkan. Apalagi hanya dengan model tuduhan, ya, bahwa matinya Yesus mengakibatkan hukum Taurat dibatalkan bersama dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Padahal Yesus tidak mengatakan begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Islam nggak boleh mengaku sebagai pengikut Yesus. Memang di dalam meluruskan sesuatu, kalau kita berbicara mengenai aturan kaidah, Islam itu memang bukan pengikutnya dari Yesus, bukan. Tapi ajaran Islam ada yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Yaitu apa? Tentang mentauhidkan Allah dan kemudian mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Lalu kemudian komponen daripada ajarannya itu adalah ajaran syariat Torah.
Dan kemudian Al-Quran pun sama. Syariat Al-Quran itu ada yang berkesesuaian dengan syariat Taurat. Nah, adapun kami mengatakan kamilah pengikutnya, itu dilihat daripada sisi pekerjaannya, dari sisi konsep agamanya, dari sisi konsep ajarannya. Bukan berarti kami ini adalah Yesus itu memerintahkan dibaptis, ya kami harus dibaptis. Yesus ibadah sabat, kami harus ibadah sabat. Yesus sunat hari ke-8, kami juga harus sunat ke-8. Yesus puasa 40 hari, ya kami juga puasa 40 hari. Tidak. Justru yang mengaku sebagai pengikutnya itulah yang harus melakukan itu. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau harus melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bagaimana caranya mau melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, sementara Paulusnya sudah menghapuskan semua itu, dianggapnya sudah dibebaskan di atas tiang salib. Itu yang pertama. Jadi kami tidak pernah mengaku, kami bukan dalam arti mengaku pengikut Yesus bahwa kami ini adalah Kristiani, lebih Kristiani daripada teman Kristen, bukan. Tapi kebetulan karena ajaran Yesus berasal dari sumber yang sama yang kami terima, maka ajaran kami itu sama, ada kesesuaian. Yang kedua. Yang ketiga, tentang Islam bercerai. Yesus tidak mengajarkan bercerai. Nah, di dalam Bible, di Matius 5 nomor 31 dan seterusnya, di situ justru dikatakan, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya wajib memberi surat cerai kepadanya. Artinya, ajaran Yesus berdasarkan catatan Matius boleh bercerai. Karena ada perintah wajib. Siapa yang menceraikan istrinya wajib memberi surat izin cerai. Surat cerai kepada istrinya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya, ya, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, itu. Berarti Yesus mengizinkan bercerai dengan alasan zina. Ya. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi kalau ada istri yang diceraikan bukan karena berzina, maka dia sama halnya menjadikan istrinya pezina. Tapi kalau ada istri yang diceraikan ya karena berzina, itu nggak apa-apa. Makanya ada yang dikatakan harus memberi surat cerai gitu. Ya, jadi tidak pernah itu Yesus mengajarkan jangan bercerai, nggak ada. Ini ada ayatnya. Matius 5 nomor 31 sampai 32. Jadi cerai di dalam pengajaran Yesus boleh. Tetapi dikatakan oleh Yesus sendiri, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ya, jadi kalau ada istri yang tidak berzina diceraikan, maka dia adalah pezina. Tapi kalau ada istri yang diceraikan karena istri itu berzina, maka dia tidak pezina. Maka dia tidak menjadikan istrinya pezina karena istrinya sendiri sudah pezina. Gitu loh maksudnya ya. Supaya saya tidak salah, saya sertakan dalil bahwa memang Yesus itu mengatakan kayak begitu. Ya. Lalu kemudian di dalam kitab-kitab terdahulu dikatakan, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri ini sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya di dalam kitab-kitab terdahulu kita tidak pernah menemukan adanya larangan perceraian. Nah, di dalam perjanjian baru kemudian diterangkan bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena ia berzina, maka menjadikan istrinya berzina. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jangan kau menceraikan istrimu meskipun istrimu itu pezina. Tidak pernah. Dalilnya malah boleh menceraikan kalau istri itu berzina. Ini dalilnya. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina. Mudah-mudahan sahabat saya bisa memahami lebih dalam bahwa ternyata apa yang diuraikan dalam Matius ini, ya boleh cerai. Yang penting diberikan surat cerai. Kemudian terakhir, terkait dengan hukum Taurat.
Hukum Taurat yang saya uraikan tadi itu tidak boleh dihilangkan, tapi harus diajarkan. Malah Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, tempatnya adalah tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka tempatnya adalah tempat yang tertinggi. Artinya, tidak ada judul, tidak ada titik, tidak ada celah di dalam pengajaran Yesus tentang hukum Taurat itu dihilangkan, dihapuskan. Malah saya uraikan lebih jauh, kalau Anda ingin melihat, yang terkutuk itu sebenarnya adalah mereka yang mengaku mulutnya mengikuti Torah, tapi tidak melakukan dengan cara praktek. Apa dalilnya? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan tidak membuktikan dengan perbuatan perkataan yang ada dalam hukum Torah. Itu terkutuk. Coba kita urai lebih jauh lagi ya, sahabat, sebelum ditanggapi oleh teman kita yang dari Kristen. Di situ jelas di Ulangan 27 ya, diterangkan dengan valid bahwa orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan dipraktekkan dengan tindakan, maka dia akan memperoleh dia dikatakan terkutuk dan harus orang seluruh bangsa mengatakan amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati, artinya terkutuklah orang yang tidak melaksanakan perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi kalau dia mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, mulutnya mengatakan itu, tapi ternyata perbuatannya dia membentuk ilah lain berupa manusia, berarti dia terkutuk. Nah, salah satu hukum Torah itu adalah tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham. Atau salah satu hukum Torah itu adalah menyunatkan diri. Nah, barang siapa yang tidak bersunat, maka dalil ini terang mengatakan terkutuklah dia dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, kalau saya berbicara belak-belakan, teman-teman Kristen yang tidak bersunat, ya adalah manusia yang terkutuk. Ya, mau dia mengatakan dirinya itu adalah anak Tuhan, dia adalah anak kudus, anak suci, atau apapun itu anak-anak Tuhan dan seterusnya. Faktanya dia tidak bersunat, maka berdasarkan Ulangan 27 nomor 26, orang Kristen yang tidak bersunat itu adalah manusia terkutuk. Demikian sementara. Iya. Jadi memang beginilah, kalau kita dialog begini, lebih banyak orang bicara Alkitab. Al-Qurannya sendiri nggak berani dijelaskan. Alkitab tuh bicara Rasul Paulus tentang penyelamatan. Paulus tuh menyampaikan tawaran kabar sukacita tentang keselamatan. Itu yang dimaksud itu. Hukum Taurat itu hanya sebagian saja, bagian kecil saja, yaitu mengenapi hukum Taurat itu, tuntutan hukum Taurat supaya orang yang melanggar hukum itu diderakakan, itu sudah digenapi Yesus. Itu jadi nggak usah digede-gedein, karena aturan-aturan lain itu berlaku, semua masih berlaku. Jangan ini, jangan itu, semua masih. Hanya tuntutannya. Itu hanya tuntutannya. Kalau Yesus dikatakan dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit, itu karena dia tadinya manusia. Setelah dia bangkit itu dia punya kuasa atas keselamatan orang lain gitu. Dia itu yang dimaksud. Jadi makanya kalau orang Islam membicara Alkitab itu masalah. Pasti salah semua. Pasti salah semua kalau orang non-Kristen yang bicara Alkitab. Makanya lebih baik kalian jelaskan ini loh. Kalau kalian tahu di Alkitab ada salah, jelaskan Al-Quran yang benar gitu loh. Nah, apakah di Al-Quran itu ada penyelamatan dari Tuhan? Itu yang kalian jelaskan tuh itu. Karena apa yang dikatakan penggenapan hukum Taurat, Rasul Paulus itu adalah penyelamatan oleh Yesus. Dia sampaikan kabar sukacita bahwa ada keselamatan yang cuma-cuma dari Yesus. Asal kamu percaya Yesus Tuhan saja, beres itu. Lalu nanti diajarkan bagaimana melakukannya. Jadi ini yang penting kalian bahas itu. Coba jelaskan Al-Quran, apa ada janji keselamatan? Apa Allahnya ada melakukan sesuatu seperti Yesus misalnya? Firman-Nya jadi manusia untuk penebusan dosa. Ini yang kalian harus tandingi itu di situ. Bicara tentang pengenapan hukum Taurat segala macam, itu intinya. Nah, kalau kalian salahkan Alkitab saja, ya memang semua nggak ada yang benar di mata orang Islam. Tetapi ingat bahwa ini bicara tentang keselamatan.
Nah, kalian harus menjelaskan tentang keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya itu. Nah, Isa yang ada di dalam Al-Qur'an itu Isa yang juga aneh, ajarannya itu agak aneh gitu. Sulit bisa dipahami itu kenapa ada Isa di sana sementara mereka tidak tahu lahirnya di mana, kapan lahirnya, bagaimana prosesnya dia itu lahir juga nggak jelas itu. Tapi ada Isa di sana yang kadang-kadang disamakan dengan Yesus. Padahal Yesus itu menyelamatkan, menggenapi penyelamatan. Bahkan tuntutan hukum Taurat, kitab para nabi semua digenapi. Itu sedangkan Al-Qur'an tidak menjelaskan apa-apa. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa penggenapan hukum Taurat adalah apa yang engkau inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itu inti ajaran Alkitab itu cuma itu. Itu inti ajarannya. Jadi kita mau bilang ajaran kita hebat seperti apapun, kalau kelakuanmu nggak beres itu bukan ajaran itu Yesus itu. Bukan ajarannya sudah digenapi, bukan. Itu intinya di situ. Makanya kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan. Itu jadi bukan tidak mencuri lalu kita jadi orang baik, tidak berzina kita orang baik, kita membenci orang. Itu semua dosa. Nah, pengertian ini yang saya kira saudara-saudara Islam belum mengerti itu, sehingga banyak menyalahkan bagian-bagian daripada ajaran. Padahal ajaran Alkitab itu tujuannya supaya manusia dibebaskan dari tuntutan dosa neraka. Lalu manusia mengasihi sesama, cuma dua itu aja kok. Nah, kalau kita masih melakukan benci-benci sama orang, jahatin orang, ya apa yang kita mau bicara Tuhan, bagaimana? Bicara Tuhan tuh kelakuan kita harus baik. Nah, itu dari tambahan dari saya supaya kita tidak lama-lama bicara tentang Alkitab yang Anda tidak ngerti. Anda jelaskan Al-Quran yang lebih benar dari Alkitab tuh, jelaskan aja dari Al-Qurannya. Apa yang lebih benar dari Al-Quran tentang segala sesuatu itu. Itu aja buktikan. Karena di dalam Kristen itu penyelamatan, bukan aturan-aturan, penyelamatan. Itu. Ya, silakan. Oke, baik, Pak. Mungkin izin Bang Juma saya jelaskan dulu yang Bang Juma tadi yang bicara sebelum Pak An. Iya, saya. Oke, yang pertama masalah cerai. Tadi Bang Juma kutip Matius pasal 5. Saya akan kutip Matius pasal 19. Jadi di kitab yang sama, Matius 19. Ayat 3. Mulai dari ayat 3 sampai ayat berapa ini? Ayat 9. Nanti ada kaitannya, ada dua hal di situ tentang perceraian dan zina tadi itu. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Keduanya, bukan ketiga. Artinya tidak boleh lebih dari satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini Yesus ngomong, tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Ini ayat 8. Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini pelengkap ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Mereka merasa wah ini terlalu berat ternyata perintahnya ini. Makanya murid-murid mengatakan kalau begitu lebih baik tidak usah kawin aja. Karena ternyata tidak boleh cerai, dilarang. Jadi harusnya Injil itu dibaca semua, jadi kita tahu. Karena biasanya ada yang memang yang kurang lengkap. Tapi di dalam ayat lain, pasal lain, atau mungkin di dalam Injil yang lain itu biasanya dilengkapi. Karena keempat kitab Injil ini ditulis orang-orang yang berbeda dari sudut pandang mereka masing-masing. Jadi ada yang saling melengkapi begitu. Jadi jelas ya Bang Juma bahwa tidak boleh cerai. Itu perkataan Yesus sendiri. Kemudian yang masalah cerai tadi, itu Matius pasal 5 kalau tidak salah ya. Sebentar saya cari dulu. Matius pasal berapa tadi itu? Pasal 5 ayat berapa ya?
Matius 5 ayat 32. Matius 5 ayat 32. Ini saya harus buka-buka dulu ini. Matius pasal 5 ayat 32. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kalau ada orang cerai, kemudian kita kawini, istilahnya ini janda ya, janda yang ditinggal cerai, bukan janda yang ditinggal mati. Jadi menikah dengan janda yang ditinggal mati, bekas istri orang lain itu sudah zina. Nah, ini tidak boleh juga dilakukan Islam ini. Karena maaf baginda juga lakukan itu kan, menikahi istri anak angkatnya. Itu di dalam ajaran Yesus itu disebut zina karena menikah dengan perempuan yang diceraikan. Aku berkata kepada setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Nah ini saya jelaskan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini dua-duanya diterjemahkan zina, padahal sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunani zina di sini dua-duanya katanya berbeda. Satu menggunakan kata porneia, satu menggunakan kata moikatai. Tapi dalam LAI ini sama-sama diterjemahkan zina karena memang artinya hampir mirip tetapi berbeda. Saya bacakan yang mana porneia. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena porneia, ia menjadikan istrinya moikatai. Begitu. Jadi tidak ada pelegalan boleh bercerai kalau istri kita berzina, kita bercerai aja, tidak boleh. Bukan begitu maksudnya. Kalau kamu menceraikan istrimu bukan karena masalah porneia, berarti kamu menceraikan istrimu karena moikatai. Gitu loh. Apa itu porneia? Nah, itu kata dasarnya itu kan porn. Nah, mungkin Bang Juma paham itu apa itu porn. Artinya itu hal-hal yang berhubungan dengan seks. Sementara moikatai itu juga diterjemahkan zina, itu lebih berarti kepada ketidaksetiaan. Jadi kalau kamu menceraikan istrimu bukan karena masalah seks, itu berarti kamu moikatai, kamu tidak setia. Tetapi kalau misalnya kamu menceraikan istrimu karena porn, karena seks, ya tetap saja kamu berzina. Kenapa? Karena kamu sudah tidak setia lagi sama pasanganmu. Kalau Bang Juma kutip perceraian di dalam kitab Perjanjian Lama, saya yakin itu bukan urusan masalah hubungan suami istri. Perceraian di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu biasanya hubungannya antara Tuhan dan umat. Itu beda konteks lagi. Itu nggak bisa dibawa di dalam pembahasan perceraian antara suami dan istri. Nanti kalau mau bahas silahkan bikin judul baru lagi. Tapi kita nggak usah ke situ, terlalu lebar nanti. Jadi tidak pernah ada pelegalan bahwa Yesus itu membenarkan perceraian dengan alasan apapun. Tadi kan di Matius 19 sudah jelas. Tidak boleh dengan alasan apapun. Makanya murid-murid katakan, wah repot ya. Bagaimana kalau istri kita berzina? Tidak boleh juga cerai. Karena tidak boleh dengan alasan apapun. Jadi ayat 32 ini tidak melegalkan perceraian karena zina. Nah ini banyak orang Kristen juga tidak paham ayat ini. Tapi kalau kita lihat dari konteks bahasa aslinya, kita tahu ini dua kata yang berbeda. Kalau kamu, saya bacakan ulang, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena porneia, hal-hal yang berhubungan dengan seks, ia menjadikan istrinya moikatai, tidak setia, melanggar apa tadi itu yang seperti yang dikatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau diceraikan itu disebut zina. Bercerai itu zina. Zina dalam artian moikatai, ketidaksetiaan. Itu sebabnya saat bangsa Israel menyembah berhala, dia tidak setia kepada Allah. Itu disebut zina. Apakah umat Israel melakukan hubungan seks dengan berhala? Kan tidak. Tapi kenapa dikatakan zina? Karena zina itu ada dua hal, ada dua pengertian. Zina dalam artian seks dan zina dalam artian ketidaksetiaan. Saat bangsa Israel tidak lagi setia menyembah Allah, dia menyembah patung-patung berhala, dia disebut berzina. Nah, jadi ini zina yang harus dipahami. Ada dua hal di situ, beda. Jangan sampai nanti dipikir bahwa zina itu hanya satu makna, tidak. Jadi mungkin itu ada lagi, kalau tidak saya yang lain tadi, saya lupa ini. Tapi kayaknya itu aja ya Bang Juma. Iya. Oke. Boleh saya sikapi dulu ya dari satu-satu Bang Juma, masalah sunat. Oke, ini kan ada kaitannya dengan Taurat tadi itu. Iya, silakan. Oke, saya ulang lagi.
Sebelum semuanya terjadi tidak akan ditiadakan. Sebelum semuanya terjadi, kalau semuanya sudah terjadi ya sudah boleh. Tapi ingat yang ditiadakan itu tuntutannya, kutukannya, bukan isinya. Nah, apakah orang Kristen ada kaitannya dengan hukum Taurat? Sebenarnya tidak. Dalam hal kutukan, karena memang seperti yang Bang Juma bilang itu benar, bahwa hukum Taurat itu untuk orang Israel, untuk orang-orang Yahudi, tidak berlaku untuk orang-orang bangsa-bangsa lain. Karena memang yang diberikan itu kan orang Yahudi. Itu sebabnya yang perlu sunat pun adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen. Yang disuruh sunat itu kan orang Yahudi. Karena sunat itu perintah Taurat. Bukan perintah untuk segala bangsa. Ya kan begitu? Hanya untuk orang-orang Yahudi. Jadi apakah orang Kristen wajib sunat? Tidak lah. Kan itu bukan hukumnya. Tetapi, kenapa orang-orang Kristen harus menerima penyaliban Yesus sebagai penebusan? Memang orang Kristen tidak ditebus dari kutukan hukum Taurat. Tetapi dia tetap ditebus dari dosa. Karena begini, saya Kristen sejak saya dibaptis. Resminya, walaupun saya pasti lahirnya Kristen karena orang tua keduanya Kristen. Tapi resminya menurut catatan sipil, catatan apa ya, gereja kalau tidak salah, orang itu resmi Kristen kalau sudah dibaptis. Tetapi apakah orang yang sudah dibaptis benar-benar Kristen? Tidak juga. Orang Kristen itu adalah orang yang paham apa yang diajarkan Yesus. Dia benar-benar tahu apa yang diajarkan, dia benar-benar mengenal Yesus pribadinya, secara pribadi. Kemudian orang yang mengenal Yesus itu pasti kelihatan dari tingkah lakunya. Pasti ada yang berubah. Contohnya, dulu saya suka pakai narkoba meskipun saya Kristen. Tiba-tiba saat saya belajar tentang ajaran Yesus, saya mulai berhenti dari narkoba, saya sadar ini tidak baik dan sebagainya. Itulah yang disebut orang Kristen. Orang yang sudah mulai hadir sesuatu di dalam hatinya untuk mau bertobat. Tidak mau lagi jadi orang yang sembarangan bicara kepada orang, suka kata-katai orang dan sebagainya, suka bicara kotor. Itulah orang Kristen yang dimaksud Kristen di dalam Alkitab. Orang-orang percaya. Bukan Kristen-Kristen yang hanya karena orang tuanya Kristen, ya dia lahir, dia jadi Kristen, tiap minggu ke gereja, bukan itu yang dimaksud Kristen di dalam Alkitab. Jadi orang Kristen pun butuh penebusan dosa karena orang Kristen KTP ini kadang-kadang kan tidak sadar dia melakukan dosa. Tidak ada sih manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa kan gitu. Semua orang pernah melakukan dosa, bahkan semua nabi pun mungkin pernah melakukan dosa. Kecuali Yesus. Nah jadi manusia tetap butuh penebusan. Tetapi saat dia menerima penebusan dosanya, tentu Yesus katakan barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Kemudian ada ajaran di situ bahwa orang-orang berdosa itu harus bertobat. Sama seperti tadi, contohnya gini biar mudah dipahami. Kalau kita punya utang di pegadaian, ya, kita gadai motor kita, kemudian datang Yesus, dia tebus motor kita sehingga motor kita ini menjadi miliknya atau milik kita karena dia yang tebus. Kita punya motor kita kembali, kemudian kita gadaikan lagi, apakah Yesus akan tebus lagi? Tidak. Jadi orang yang sudah menerima penebusan, kemudian dengan sengaja berbuat dosa, tanggung sendiri. Itu sebabnya orang-orang Kristen juga kadang-kadang dia menerima akibat dosanya. Contohnya, orang Kristen kalau mencuri ketahuan kan di penjara. Itulah dampak dosanya. Apakah Yesus akan mengeluarkan dia dari penjara? Tiba-tiba menghilang gitu, atau tiba-tiba ada orang digerakkan hatinya, ini keluarkan aja, ini orang Kristen. Kan tidak. Pasti dibiarkan. Kenapa? Ya tanggung sendiri dosamu. Jadi penebusan itu hanya satu kali, Bang. Satu kali untuk selamanya, artinya tiap turun, semua orang diberi kesempatan untuk percaya penebusan. Tapi ingat, penebusan hanya satu kali. Jadi kalau orang sudah menjadi percaya, kemudian tiba-tiba mualaf, lalu kemudian balik lagi, itu biasanya tidak diterima Tuhan. Dalam level tertentu ya. Artinya kalau masih Kristen KTP yang mau bolak-balik juga ya silakan aja. Tapi untuk takaran tertentu, dalam level tertentu, dia tidak akan diterima lagi. Contohnya untuk orang-orang yang memang sudah punya pemahaman yang luar biasa terhadap firman Tuhan, pelayanannya juga sudah luar biasa, kemudian punya mujizat-mujizat, itu sudah tidak bisa kalau dia mualaf, terus mau balik lagi, itu sudah tidak diterima Yesus. Mungkin gereja terima, tapi Yesus sudah tidak mau terima. Sunat. Sekarang saya tanya Bang Juma, apa manfaat sunat? Kalau dulu orang-orang Israel, kenapa harus disunat? Untuk membedakan. Karena gini, dulu bangsa Israel itu dilarang untuk menikah dengan bangsa-bangsa lain, untuk kawin dengan bangsa lain. Jadi perempuan-perempuan kalau lihat menikah dengan orang lain, mungkin bohong, ngaku orang Israel,
Akhirnya kemudian pas bersetubuh dilihat, oh enggak bersunat, oh bukan orang Israel ini, berarti bohong kan gitu. Jadi sunat itu sebenarnya adalah tanda bahwa ini adalah orang-orang Israel, keturunan Israel. Hanya itu tujuan sunat, sebagai tanda bahwa dia ini orang Israel. Nggak ada maksud lain, nggak ada tujuan lain. Apakah orang bersunat itu moralnya lebih baik daripada yang tidak bersunat? Kan tidak juga. Iya kan? Mohon maaf, tapi ini kan saya tidak menyinggung Islam ya, saya tidak menyinggung Muslim. Karena bagi saya teroris itu oknum. Itu masalah kekuasaan, bukan masalah agama. Teroris itu mungkin orang-orang bersunat loh Bang. Bahkan orang-orang Indonesia yang pernah bergabung di ISIS itu mengatakan bahwa itu ISIS kejam. Bukan hanya membunuh, mereka juga memperkosa dan lain sebagainya. Jadi Paulus mengatakan tidak usah sunat. Kalau kamu lahir dalam keadaan tidak bersunat, tidak usah sunat. Karena sunat atau tidak sunat itu tidak ada artinya. Yesus datang itu bawa ajaran moral, Bang. Dan sunat sama sekali tidak membuat orang moralnya jadi baik. Orang-orang Yahudi itu orang-orang bersunat. Yang salib Yesus, yang jadi makar untuk penyaliban Yesus, itu orang-orang bersunat. Bayangkan, apa yang kalian anggap Nabi disalib oleh orang-orang bersunat. Jadi pentingkah sunat itu? Tidak ada sama sekali untungnya. Nanti kita juga kalau mati dikubur jadi tanah, apa gunanya sunat? Itu sebabnya Paulus mengatakan yang penting itu sunat hati. Artinya semua dosa yang ada di dalam hatimu itu sunatkan, buang itu. Kan kalau sunat itu kan kulit katan dibuang gitu. Hatimu yang perlu disunat. Jadi kalau kita mati, hati kita sudah bersunat, ya itu tetap berdampak kepada hidup yang akan datang. Tapi kalau kamu bersunat lahiriah, kamu mati, itu tidak ada dampaknya untuk hidup yang akan datang. Karena toh itu tidak mempengaruhi sifatmu, tidak mempengaruhi moralmu. Jadi tidak penting lagi yang begitu-gituan. Sama seperti dulu imam-imam itu pakai baju yang wah luar biasa, orang-orang Yahudi itu. Tapi orang Kristen sudah tidak begitu lagi. Karena apa? Jubah-jubah yang begitu-gitu itu tidak ada gunanya. Kalian pakai baju rohani belum tentu hati kalian rohani ya. Belum tentu pikiran kalian rohani. Biasanya justru orang-orang berjubah rohani. Saya tidak bicara agama ya. Ini semua orang, semua agama. Bahkan bisa saja orang-orang yang berjubah rohani justru kelakuannya munafik. Ya kan begitu. Jadi apakah ada manfaatnya? Tidak ada. Semua penampilan lahiriah kita yang bisa dilihat orang itu tidak ada gunanya. Yang penting itu bagaimana hatimu, isinya itu seperti apa, pikiran itu seperti apa. Nah itu akan tercipta dari tindakanmu. Makanya kita bisa tahu orang yang rohani itu dari tindakannya, bukan dari kata-katanya. Bisa saja dia ngomongnya so rohani, bisa saja dia agamawi, tapi belum tentu sikap. Jadi bagi saya, debat soal sunat itu penting atau tidak sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak ada untungnya, tidak ada gunanya sama sekali. Dan ingat, itu tidak pantas dibahas kepada orang Kristen. Karena seperti yang Bang Juma bilang kan, Taurat itu kan untuk Yahudi, bukan untuk orang Kristen, benar. Tetapi isinya itu untuk semua orang. Itu sebabnya Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus suruh murid-muridnya untuk pergi. Jadikan semua murid Yesus, semua bangsa. Itu artinya menjadi pengikutnya. Nah, menjadi pengikutnya berarti harus mengikuti perintahnya. Apa yang dia katakan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang yang mengasihi otomatis dia akan melakukan Taurat. Contoh, kalau saudara mengasihi orang lain, tidak mungkin saudara mencuri miliknya. Mohon maaf. Ya. Biar ini jangan terlalu kepanjangan juga kan, supaya enak juga nanti ditanggapi. Enggak, harus dijelasin karena saya paham kalian tidak baca Alkitab. Jadi biar clear, biar tidak salah paham lagi dan tidak dipertanyakan lagi, diperdebatkan lagi gitu loh. Nah, ini bentar lagi selesai. Ya. Aduh, putus kan, saya langsung blank biasanya kalau dipotong. Anda cuma khutbah gereja soalnya. Bukan khutbah gereja. Data Bible kawan. Kalau cuma curhat kayak gitu pantat ayam juga bisa. Semua yang data Bible-nya mana? Itu ada data Bible-nya mana? Saya minta coba. Sunat hati itu apa menurut Bible? Ada dalilnya nggak seperti yang Anda urai? Ada. Hati-hati berbicara di hadapan saya tanpa data.
Sunat hati itu apa menurut Bang perjanjian lama? Juma, masukkan ini ke YouTube, saya enggak masalah. Saya berani pertanggung. Memang saya masukkan, setiap saya mengajari Kristen pasti saya masukkan ke YouTube. Saya minta data dari Anda, sunat hati itu apa coba? Sunat hati, oke saya cari ayatnya. Nah, baru mau cari kan? Nah, saya kan tidak persiapan Bang, saya sudah bilang tadi saya tidak hafal ayat. Saya jelaskan. Gini dulu, dengar dulu. Berbicara Dari- itu harus Saya data. jelaskan. Bang, dengar dulu. Dengar dulu. Nanti, aduh gimana Dengar sih? dulu. Khutbah gereja saya nggak laku jelaskan. di hadapan saya bilang Dengar gitu. dulu. Anda Dan- Anda Nanti saya mengajarkan jelaskan seakan-akan baik. Anda itu mengajarkan sesuatu yang anti terhadap ajaran Yesus loh. Anda harus tahu itu. Anda mengatakan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, disitulah termaktub semua hukum Torah. Betul. Nah, kalau Anda kasih kepada Tuhan, Anda harus taat kepada perintah Tuhan. Bukan malah mengikuti ajaran Paulus yang menyunat semua perintah Tuhan. Kalau Anda kasih kepada manusia, berarti Anda mengajarkan manusia untuk menjalankan hukum Tuhan. Loh, Ini ajaran Anda- Yesus yang mana yang saya tidak ikuti? Loh, Justru sekarang kalian yang tidak apakah- ikuti. Sekarang begini. Apakah Kalau ada SWT itu tidak ajaran ikuti ajaran Yesus. Sekarang Bang. begini, ada nggak ajaran Yesus memerintahkan untuk Anda sembah kepada Dia? Ada nggak? Tidak ada. Nah, terus kenapa sebenarnya ada. siapa ajaran yang Anda ikuti sekarang menyembah Dia? Saya bilang ada. Ya, coba tunjukkan dalilnya. Oke. Saya Silakan. kan sudah bilang saya tidak cari ayat. Nah, kalau Anda Persiapan tidak debat. hafal, itu artinya Anda tidak cinta terhadap kitab Anda, karena Anda nggak tahu kitab Anda gitu loh. Ya, Saya tahu Ah, isinya. Saya tahu isinya. tahu dengan asumsi, tapi nggak begitu orang beragama itu harus berdasar terhadap dalil. Nah, Abang gini, kutip yang saya bilang, ada ndak ayatnya ini, saya akan langsung cari. jadi gini. Satu hal oleh-oleh buat Anda, di dalam original teks itu tidak ada kata zina. Jadi Matius 19 nomor 9, Anda terlalu hebat mengarang sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam agama Anda. Itu yang Anda harus tahu. Kata zina itu nggak ada dalam agama Anda. Ngambilnya dari Al-Quran. Nah, kemudian Anda mengatakan cerai Oke, itu nggak ada. Stop. Ini masalah bahasa. Tunggu. Anda Ada- terlalu lama ada- tadi. Kurang ada lebih kata- 30 menit Anda ngomong. Ada Tapi kata nggak ada Tuhan di data. dalam Al-Quran? Ada kata Tuhan Gimana? di dalam Al-Quran? Ada kata Tuhan ada. Di Dasarnya dalam ada. Al-Quran? Di dalam Iya, Al-Quran ada. Rob itu Tuhan. Loh, Rob itu bukan Tuhan. Kan? Ilah itu Hurufnya Tuhan. RABB, itu bukan TUHAN. Yang dikatakan Loh, sama dengan Rob. seperti saya. Porneia, saya terjemahkan Sekarang zina. begini, Anda kok zina itu apa? Zina itu apa? Bahasa apa itu zina? bahasa Yunani. Terjemahan. Udah. Ya, terus untuk Pak Martin lagi. Ya Anda jangan alergi kalau saya membahas kitab Anda. Al-Quran itu sudah mengurai Pak Martin. Kalau ajaran Islam itu sudah jelas. Al-Quran mengatakan begini Pak Martin. Wa may yabtaghi ghairal Islam midina fala yuqbala minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, ia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu final itu Pak Martin. Nah sekarang ada nggak perintah Yesus? Kan? Barang siapa yang mencari agama selain Kristen, ada nggak ajaran Yesus kayak begitu? Nggak ada. Nah. Jaminan keselamatan di Islam Pak Martin. Bilang nggak ada. Coba di mana Siapa Yesus yang percaya dibaptis selamatkan. Nah, Siapa sekarang yang tidak percaya dihukum. Oke. Itu ada. Siapa yang bilang Baik nggak ada? Pak Martin. Baik, Nah, pasang iya, kuping Pak. Anda baik-baik Pak Tentang Martin. sunat. Anda Sekarang saya jelaskan tentang sunat dulu. sabar. Saya ngomong tentang Saya ingin sunat. buktikan. Saya ingin Dengar buktikan dulu, bahwa saya ngomong. Anda tidak percaya Jangan Anda kepada ngomong Yesus. sendiri. Sekarang Jangan kalau saya ngomong ini. Anda mengaku mulut Anda percaya kepada Yesus, Anda pembohong besar Pak Martin. Mohon maaf, saya katakan dari kemarin saya katakan kepada Anda itu adalah pembohong. Anda mengatakan percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda percaya nggak? Lu percayalah karena dia sebagai Kalau manusia. percaya, Anda kalau jangan percaya, bicara kita karena Anda nggak ngerti. kalau percaya, kenapa Anda kemudian menuhankan dia? Loh, dia Nah, loh. Kok jadi kalau menuhankan? kesana dia memang Bang, saya sudah jelasin tentang Sabar. arti kata Tuhan. Anda yang asumsi Mengalahkan. saja diam. Anda yang asumsi saja diam. makanya Anda Kok asumsi? Anda mengatakan Yesus Bang. tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda percaya? Abang tuh saya asumsi. Mana Dengar kata-kata saya. saya Anda yang percaya mau kan? abang cari? Anda percaya kan? ayatnya. Nah, sekarang kalau Anda percaya Yesus
tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, di mana Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Di mana Dia itu? adalah Tuhan. Itu Yohanes 1 ayat 3, dia pencipta. Itu Ibrani ucapan 1 Yohanes. ayat 3 juga pencipta. Anda percaya Yesus Anda kan atau Anda makanya percaya Anda Yohanes? percaya kan Anda orang dengar saya ngomong. Anda ngomong percaya sendiri. Yesus, Pak Martin? Anda percaya Yesus atau percaya Yohanes? Ya percaya semua karena mereka itu menyampaikan kebenaran. Anda lebih Berarti percaya Yohanes Jibril, juga lebih Tuhan percaya Anda. Allah tidak pernah bicara Yohanes dengan juga manusia. Tuhan Anda. Yohanes juga Tuhan Anda gitu. Tuhan Kok- Anda itu kok Jibril. tertawa, Pak? Tuhan Anda Jibril Kok ya. tertawa? Allah tidak pernah. Anda percaya Surat penulis Asura hadis? 51, Apakah Allah penulis tidak hadis pernah itu bicara dengan Tuhan manusia. Anda? Aduh bang. Ya. Asura Bukan 51, begitu Allah tidak dalilnya, pernah bicara bukan dengan begitu manusia. maksudnya. Yesus yang harus mengatakan dirinya adalah Tuhan, bukan Yohanes. Ayo. Di Gini deh. mana Menurut Allah Bang Jum. mengatakan dia Tuhan itu di mana? Allah Loh, Subhanahu wa taala itu mengatakan Tuhan itu di mana? pengakuan Al-Quran. Innani anallah la ilaha Itu illa ana. Jibril. Itu Jibril yang ngomong. Itu Apakah Anda Jibril sudah tahu. apakah Yang Jibril yang ngomong mengatakan aku bukan- Jibril bukan Tuhan? Allah. Apakah Jibril Jibril yang mengatakan ngomong tuh. akulah Tuhan? Apakah Jibril Anda mengatakan coba itu akulah Jibril. Tuhan? Anda Ya jangan sekarang bisa apakah ngeritik orang Jibril Kristen mengatakan aja. aku Jibril adalah Tuhan? Makanya itu Ayo. bukan Tuhan yang ngomong, Jibril yang ngomong. Anda kan Apa bilang yang bukan omongan Yohanes. Apa yang dikatakan Oke, oleh sekarang Jibril? Apa yang ngomong dikatakan oleh seperti Jibril? Al-Quran itu. Apa yang dikatakan oleh surat Jibril? Asura 51 Allah tidak pernah bicara. Tahu nggak? Allah Apa- tidak pernah bicara. Supaya Anda tahu tuh. Asura 51. Di mana itu diterangkan? Di mana? Ada Asura 51. Allah tidak pernah bicara dengan manusia. Hah? Ah, terus kalau Nah. Allah tidak pernah bicara dengan manusia, lalu Lalu memang itu Jibril yang ngomong, bukan Allah yang Lah, ngomong. ya kan memang Jibril. sudah dikatakan Anda ngakui Jibril atau tidak itu kalau Jibril adalah ngomong? perantara. Jibril itu tidak perantara bisa. dari Dia Allah bilang, kepada Allah baginda tidak Rasulullah ngomong. Muhammad Anda SAW. tadi bicara Yohanes, Anda kritik Yohanes. Sekarang saya tanya Jibril itu siapa? Dia Allah, bukan kan dia? Allah tidak pernah bicara dengan Muhammad. Pak Martin, Yohanes itu Pernah. Anda jangan bantah Yohanes, itu. Jangan Pak bantah. Martin, Anda tunjukkan bedanya. ayat Al-Qurannya. Anda tunjuk Dengarkan ayat Pak Al-Qurannya. Martin. Pak Martin, dengarkan. Anda tunjuk ayat Yesus Al-Qurannya sama itu saya. pernah menjadi manusia kan? Kenapa Iya. bukan dia yang mengatakan? Kenapa bukan menyatakan? Kan itu Tuhan sendiri mengatakan melalui Yohanes. Di mana Yesus mengatakan sebagai manusia bahwa dia adalah Tuhan? Di mana? Yohanes 1. Lah, itu kan pernyataan Yohanes, Pak. Yang saya Ya, minta kalau Anda pernyataan kritik- Yesus. Oke. Kalau Anda kritik itu, kenapa Anda percaya Jibril? Karena Allah tidak bisa turun ke bumi, Pak. Makanya harus punya Itu, wakil. Makanya dia tidak punya kuasa. Loh, Yesus Tidak sudah punya turun kuasa, ke makanya bumi, Bapak. Jibril itu Yesus siapa? sudah turun ke bumi. Yesus sudah Anda turun ke bisa bumi. ngeritik Kenapa enggak Yohanes, Yesus tapi Anda sendiri yang tidak bisa katakan? menyangkal Al-Quran. Al-Quran itu bukan dari Tuhan, itu dari Jibril. Ya, memang harus Jibril, Pak. Karena Tuhan itu nggak bisa turun ke bumi. Jadi, Tuhan Iya, Anda benar. sudah turun ke bumi. Yang saya pakai Tuhan itu, Anda sudah datang ke bumi. Ukuran Kenapa yang bukan Anda dia yang pakai, saya mengatakan? Kenapa Karena harus alamu sendiri coba kamu jelaskan alamu seperti kenapa apa? Tuhan Anda kudu harus menggunakan wakil sementara dia sudah datang sendiri? Kenapa? Siapa Tuhan yang tidak bisa wakil? turun ke Siapa? bumi. Allah tidak bisa Siapa turun ke yang bumi. wakil? Siapa Loh, yang wakil? Yesus sudah turun ke bumi loh. Kenapa Iya, bukan sebagai- Yesus sendiri? Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kenapa harus orang lain? Sementara dia sudah ada di bumi. Kenapa? Yesus Loh, disuka dia, Menyampaikan semua. disuka Bukan Yesus. untuk menjadikan hukum Taurat, itu semua dia katakan semua. Dilihat Dia katakan, moralnya. kenapa aku datang supaya Eh, mereka jangan punya jangan hidup jangan dan kayak punya segala begitu. kelimpahan. Kalau Dilihat kamu mujizatnya. berbicara mengenai moral, ya Makanya, hati-hati didasari kalau dari ngomong, makanya saya kitabmu, bilang, Yesus itu Anda pembohong. kalau Kalau mau kita lihat dialog dari begini, ngomong kitabmu, aturannya, jangan jangan cerita ngomong moral di kitab. sini, ya. Ngomong Mana bohong, mana aturannya. bohong, mana? Coba saya lihat. Kalau Coba. saya buktikan Yesus itu pembohong berdasarkan kitabmu gimana? Silakan. Oke. Saya Oke. Silakan. Yesus Anda mengatakan bilang begitu, kepada, kan, dengarkan, orang Kristen itu bahasanya Martin, begitu. diam. Kamu nggak ada ilmu, Martin. Kau diam. Kau itu Adalah. hanya pembohong. Sekarang saya Udahlah, katakan kamu kepada tuh nggak bisa kalian. Dengan saya nggak bisa. Makanya Karena jangan kamu nggak ada saya ilmu, dialog, kamu nggak bisa. punya akal soalnya, Kamu Martin. jelaskan alammu aja nggak bisa. Kamu Saya sudah jelaskan jelaskan alammu sendiri samamu. nggak bisa, kan? Coba Wa ma sekarang saya kana tanya, li jelaskan basharin tentang ay alammu, yukallimuhullah Anda nggak bisa jelaskan alammu sendiri. illa wahyan aw min wara'i hijaban aw yursil rasulan fayuhi bi izni ma yasha innahu aliyul hakim. Saya sudah menjelaskan itu. Tidak patut bagi manusia ya
bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Nah sekarang Bapak pernah nggak datang kepada manusia? Datang kepada Abraham, datang kepada nabi-nabi, datang kepada Musa, datang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Hasan datang kepada Adam? Kepada Abraham? Di mana? Itu malaikat Martin, itu malaikat. Itu malaikat Martin. Makanya kau jangan jadi pembohong kamu. Ya. Anda makanya pembohong. Itu malaikat yang datang kepada Abraham. Kamu bisa bicara Alkitab sementara kamu orang Islam? Tidak mungkin dong. Anda tidak bisa bahasa Ibrani kok ngomongnya nggak bisa saya bahasa Alkitab. Gimana sih? Anda itu pensiun TNI tapi pembohong aja kerja Anda itu. Anda mengatakan saya nggak bisa Alkitab Anda, Bible Anda itu bahasa Indonesia. Kamu selama ini kan tanya nama kitabmu aja rampung dari Al-Quran. Kitabmu aja rampung kata Alkitab, supaya kitab karanganmu itu dianggap sebagai sebuah kitab. Namanya aja bukan Alkitab, kau bilang Alkitab. Martin. Percuma negara bayar kau pensiunan, tapi kau hanya kerja membohong. Sekarang kau sekalian mengatakan Yesus itu. Bukan. Apa namanya? Ya nggak tahu. Kita bukan bahasa Yunani. Apa namanya dalam bahasa Yunani kitabmu? Oh, berarti terjemahan Al-Quran itu salah ya, karena di Al-Quran juga dikatakan Alkitab. Loh, nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab, makanya belajar. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makanya belajar. Jangan bahasa Al-Quran kalau kalian itu nggak ada. Mohon maaf ya, saya. Cuma kalau udah kepepet begitu tuh. Pak Martin sebentar dulu. Jadi seperti ini sudah melebar. Jadi kita kembali ke topik aja. Pembicaraan awal supaya tidak ini. Kemudian saya minta kepada kedua narasumber untuk tidak rebutan gitu. Silakan. Siapa dulu yang mau mulai? Saya dulu. Ini Pak Martin kalau sudah kepepet selalu nyerang Quran, seakan-akan dia ngerti Quran gitu loh. Baca Al-Quran saja dia nggak bisa. Kepepet, baca Quranmu. Saya jelaskan Quran, mana ngerti kamu? Bahasa Indonesia aja di kitabmu, kamu nggak ngerti. Bukti Yesus pembohong dalam kitabmu. Dia katakan kepada penjahat yang disalib bersama dia. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Benar enggak itu terjadi? Hari itu juga Yesus ke Firdaus enggak sama itu penjahat? Enggak kan? Siapa yang pembohong di sini? Pencatat kitabmu yang ngarang-ngarang atau Yesus yang pembohong? Pikir itu. Pada hari ini juga kau akan bersama aku di Firdaus. Tanya, jawab. Apa jawabnya? Kan dia sudah sama-sama di Firdaus. Pada waktu mati di Firdaus, sama-sama di Firdaus. Hari itu juga, hari Sabat. Hari Jumat dia mati. Iya, kemana dia? Ke Firdaus. Mana ada dia Firdaus? Dia dikuburkan di makam Yusuf Arimatea. Kau bilang kau ke Firdaus? Pemakaman Yusuf Arimatea itu Firdaus ya? Sudahlah, kamu tuh enggak usah. Nah, kan kalau udah kepepet kayak begitu, nanti larinya jangan bahas Bible. Jangan bahas Bible, bahas kitabmu sendiri. Al-Quranmu nggak bisa. Kamu jelaskan. Saya baca Quran. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah. Saya bisa baca Quranku, coba. Kalau sudah kepepet, larinya ke Al-Quran. Kalau sudah kepepet, larinya ke Al-Quran. Negara rugi bayar Anda. Ya. Kalau sudah kepepet, diajarin kitabnya, larinya ke Quran. Kalau kepepet kitabnya, larinya ke Al-Quran. Kalau saya lari ke Al-Quran, kamu takut. Coba ajarkan saya Al-Quran. Coba, saya pingin. Oke. Sekarang kamu ajarkan saya. Martin, ajarkan saya coba. Coba kau ajarkan saya Al-Quran, Martin. Martin, yang tidak ngerti bahasa Yunani Ibrani, coba kau ajarkan saya Quran, coba. Saya ingin dengar. Cari duit saja, nggak usah ngomong gede lah. Kamu kan cari duit doang. Kamu jadi pendeta juga cari duit perpuluhan. Kau ngerti nggak perpuluhan itu? Haram hukumnya perpuluhan itu dibayar oleh warga negara Indonesia kepada pendeta. Haram hukumnya. Karena perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Kamu dari suku mana kamu? Hah? Hanya bisa ketawa. Kamu perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Kamu suku apa, Martin? Suku cadang. Enak kali kalian itu pendeta nipu-nipu orang. Suku Lewi yang berhak untuk perpuluhan, bukan kalian yang Batak, yang Manado, Ambon, bukan. Itu kalau berbicara kebenaran memang harus tegas kayak begitu, Pak Martin. Nah sekarang tolong ajarin saya Quran deh. Coba ayat berapa di dalam Al-Quran yang ingin kau ajarkan kepada saya, silakan. Saya diam.
Saya minta Anda jelaskan tentang Allahmu sendiri. Bagaimana alasan kamu bisa percaya sama Allah Subhanahu wa taala? Itu Ya pertama. jelas saya percaya karena Yesus aja nyembah kepada Allah. Karena ada Gimana bukti sih? apa buktinya? Apa yang dia buat? Yesus menyembah kepada Allah gimana sih? Jangan bicara Yesus, bicara Allahmu. Lah, saya percaya kepada Allah karena Yesus yang manusia itu aja nyembah kepada Tuhan saya. Ayo. Kamu nggak bisa, udahlah. Kamu nggak Loh, bisa. kok nggak bisa pula? Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus menyembah kepada siapa? Saya, kamu jelaskan tentang Allahmu aja. Saya akan jelaskan kepada Allah. Saya akan jelaskan kepada Martin ya tentang Allah yang saya sembah. Sekarang saya tanya. Jangan tanya, kepada jelaskan. Kepada siapa Yesus menyembah, Martin? Lagu lama. Martin, kepada siapa Yesus menyembah, Martin? Sama saya sudah berapa tahun kamu tetap Martin, rambutmu sudah putih, tapi kau kerjamu cuma menipu saja, Martin. Martin, hari ini kamu nggak bisa jelaskan juga. Martin, kamu sudah tua, rambutmu putih, jangan suka menipu orang. Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu menyembah kepada siapa? Yesus itu menyembah kepada siapa? Yesus itu menyembah kepada siapa? Kamu yang licik, Martin. Kamu yang licik. Saya bicara kebenaran. Kamu itu yang licik. Ketika berbicara mengenai kitabmu, sudah mentok di sana larinya ke Al-Quran. Seakan-akan kau itu ngerti Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu ngomong Alkitab, aneh kan? Apanya yang saya tidak ngerti di kitabmu, coba? Coba, Martin. Apanya yang saya tidak ngerti kitabmu, coba tunjukkan. Lalu nyala-nyalakan. Kenapa kamu alergi? Harusnya kamu itu berterima kasih karena ada ayat dalil-dalil yang disisipkan di kitabmu Matius 28 nomor 19 untuk diberitakan Injil ke seluruh makhluk. Saya bantu kau itu menjelaskan kitabmu untuk memberitakan Injilmu. Saya bantu. Kalau kau mau membahas tentang Allah, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, sekarang apa yang ingin kau pahami di situ tentang Allah? Kamu jelaskan sama saya tentang Allahmu, bagaimana kamu bisa percaya sama Allahmu itu buktinya apa? Itu yang saya mau tanya. Saya percaya kepada Allah karena dia satu-satunya Tuhan, bukan manusia, bukan makhluk. Dia pencipta alam semesta. Kapan menciptanya? Loh, kapan menciptanya? Sebelum segala sesuatunya ini diciptakan, Allah hanya sendiri, lalu kemudian menciptakan segala makhluk. Allah muncul bagaimana Anda bisa menyangkali pernyataan Alkitab? Bumi sudah kelar, Bang. Bagaimana Anda bisa menyangkali Alkitab yang sudah ada ribuan tahun? Yesus itu kapan adanya? Kapan? 5.000 tahun yang lalu sudah ada. Kamu diam, Martin. Kamu cuma penipu perpuluhan saja. Yang tadi yang mulutnya ngomong tadi Allah ada ke abad ke-6. Saya tanya samamu. Iya, memang. Yesus itu kapan ada? Yesus, Tuhan kau itu. 2000 tahun Kenapa yang kapan lalu. ada? Enggak, saya tanya. Ada? Iya, sebelum Yesus Abraham jadi, aku sudah ada. Oke, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dia itu kan di surga, Bang. Dia itu Allah. Martin, kau diam, Martin. Kau diam, Martin. Diam, kau Martin, diam. Kau nggak ada ilmu, Martin. Kau perpuluhan aja kau bahas kau. Kau ke jemaatmu saja minta perpuluhan. Ini yang tadi nih, ini anak yang masih bocah tadi nih. Saya tanya samamu, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Bang, gini loh. Yesus itu firman. Kamu jelaskan. Oh, Yesus bisa. Maksudmu Yesus itu firman sehingga dia maha tahu gitu? Bukan begini. Firman itu kan julukan. Firman julukan. Sekarang saya tanya. Dengar dulu. Dari mana kamu tahu? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Ya ampun. Jadi gini loh. Martin, kau katakan karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, Martin, kenapa dia nggak tahu kapan hari kiamat, Martin? Memang Allahmu tahu hari kiamat? Menurut Al-Quran, pengetahuan tentang kiamat itu ada di kita. Sekarang saya tanya. Allahu Akbar. Ya tahu dong. Ya tahu dong. Tahu mana? Tahu dong. Buktinya. Menurut Al-Quran Isa yang tahu. Dengar dulu. Di mana di Al-Quran? Ini penipu lagi nih saat ini. Sudah dijawab dulu. Mau saya carikan? Ayatnya mana? Silakan. Carikan saya ayatnya. Di mana itu? Hanya Yesus yang tahu hari kiamat. Mana itu? Sebentar. Inilah Kristen-Kristen yang sukanya nipu aja terus kerjanya. Membaca Al-Quran saja nggak bisa. Makanya jangan bicara sama orang licik seperti ini. Licik ini dia nggak bisa jelaskan. Kamu itu yang licik. Bertanya dia.
Kami itu yang licik, Martin. Kapan kiamat tidak tahu. Kami itu hanya mau mengumpulkan perpuluhan untuk dengan cara-cara nipu. Perpuluhan hanya untuk suku Lewi. Kau suku dari Ambon kau itu. Ya. Jadi nggak usah kau nipu-nipu orang lah. Nggak bagus itu. Kamu tuh cari duit di sini nih ya. Kamu bicara banyak cari duit, saya itu tidak cari duit di sini. Saya bicara Mohon maaf ya, sebentar saya ambil alih. Jadi untuk kedua narasumber supaya tidak saling rebutan, jadi saya berikan kesempatan kepada Bang Juma dan Bang Detro Uwe dulu. Nanti Pak Martin tahan dulu ya Pak Martin ya, biar enggak ini ribut nanti jadinya. Silakan Bang Juma, Bang Detro Uwe, secara bergantian ya, jangan rebutan. Silakan. Mungkin moderator aja yang tunjuk siapa yang bicara duluan, nanti rebutan lagi. Bang Juma agak kurang disiplin orangnya. Oke, kita kembali ke topik aja lah kalau gitu. Oke, kalau gitu saya dulu. Tadi kan Bang Juma katakan saya ini asumsi. Jelas asumsi, nggak ada ilmu. Tuh lihat kan dia enggak. Ya emang orang semua saksikan kok. Gimana sih lo? Oke, kalau saya asumsi, sebutkan yang saya sebutkan itu. Yang asumsi yang mana? Semua yang kamu sebutkan tadi itu asumsi. Satu-satu, Bang. Semua apa aja yang kau sebutkan? Kamu aja lupa kan? Ya, kenapa mulutmu aja ngoyang tapi nggak pakai otak gitu? Abang kan lupa. Asumsi kan berarti tahu. Ya sebutkan yang mana yang asumsi. Karena asumsi makanya tidak ada yang berbekas di catatan saya. Lah, Bang kan nanti masukkan di YouTube, nanti tinggal di apa ya, di back aja. Ya udah, apa yang kau jelaskan tadi? Kamu katakan tidak ada perceraian, dilarang oleh... Seperti itu Bang Suma. Kalau suruh ngeback di YouTube nih kayaknya enggak, dia bilang enggak ada di catatannya kan. Ya kan tinggal di back aja kalau enggak ada di catatannya, lihat di YouTube-nya. Salah satunya Anda mengatakan enggak boleh cerai katanya, ya kan? Itu asumsi. Asumsi dong, kan dalilnya ada. Kecuali Matius 9 saya baca. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Berarti bisa kan? Kan awalnya dikatakan yang menceraikan kecuali karena porneia. Iya jelas. Berarti selain dari porneia kan boleh. Kalau kamu mau menceraikan istrimu bukan karena porneia, kamu mau ikatai. Lah, mau katai itu mau katai itu setelah istri atau suami itu menikah, setelah menceraikan istrinya, bukan karena zina. Jangan kamu bodoh-bodohi saya. Gimana sih lo? Orang yang menceraikan istrinya berzina. Itu kan yang terakhir. Betul. Berarti kecuali karena zina kan? Kecuali karena zina kan? Di Matius 9 dah ngomong begitu, makanya saya katakan Matius 9 berbicara begitu, kawan. Kau jangan nipu di sini. Makanya saya tidak suka Kristen, kau suka nipu. Ngerti? Dikatakan, dengar, dikatakan di dalam kitab Yunani epiporneia. Kecuali dengan apa? Pornografi atau pencabulan atau seksual yang tidak bermoral. Itu boleh menceraikan. Makanya dikatakan maitacai itu artinya apa? Dia berzina. Kalau dia tanpa istrinya melakukan pencabulan, diceraikan. Jadi jangan bodoh-bodohi saya ngerti itu loh. Jangan pikir Anda bisa bahasa Yunani. Oh, kita sama-sama belajar, kawan. Ayatnya mengatakan, barang siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena pencabulan, lalu kawin dengan perempuan lain, maka dia disebut apa? Ya, maka dia disebut apa? Berzina. Berarti ada pengecualian kan? Makanya Yesus katakan dia harus memberikan surat cerai. Dalil itu kitab Anda kok Anda bantah gimana sih? Loh, saya sudah baca Matius, saya baca lagi ya. Matius 19. Matius 19, saya baca lagi. Dengar baik-baik ini Bang Juma, ini masuk YouTube loh. Kau ngajarin saya gimana sih? Ya, saya kan tahu, saya pernah lihat channelnya Bang. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, ingat kata kecuali di situ ya. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Itu jelas. Dengan alasan apa saja? Yesus jawab, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia? Mana kata Yesus itu tidak boleh? Mana? Sebentar Bang, jangan dipotong. Saya kan baca. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini jawaban Yesus. Konteks pertanyaannya dengan alasan apa saja tadi ayat 3 itu, Bang. Ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini yang di Matius 5 tadi itu, Bang, dilengkapi di sini. Yang surat cerai tadi. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tidak ada dikatakan boleh zina, boleh cerai, mana ada. Jadi siapa pengecualian? Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Itu kalau bahasa Indonesia, Bang, nggak akan paham-paham. Loh, kamu mau saya bahasa Yunani gitu? Boleh. 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 Ya, kan jelas dikatakan di sini. Ya, dikatakan begini. Kai ho apolemenen gamesas moisatai. Iya kan? Intinya bahwa istri yang dicerai bukan karena zina, itu sama halnya dia berzina. Kenalinya jelas kayak begitu. Moikatai yang dipakai. Itu artinya apa iya, tadi? Betul, mau kau katai yang jelas dikatakan di situ, siapa yang menceraikan kecuali ada pengecualian. Nah, terus kemudian Anda mengatakan siapa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Lah memang nggak boleh. Orang masih cinta sama istrinya, ngapain kau ceraikan? Nggak boleh kau ceraikan orang yang masih mencintai, yang tidak berzina istrinya. Nggak boleh. Di Islam juga nggak boleh. Kalau ada orang suami istri terus kau ceraikan, nggak boleh, nggak boleh. Biarkan mereka bersatu berkasih sayang sampai hari kiamat. Ngapain kau ceraikan orang? Nggak boleh. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Orang yang sudah menikah jangan kau ceraikan, jangan kau bujuk orang untuk meninggalkan istrinya, jangan kau bujuk orang meninggalkan suaminya. Ini yang kalian pahami seakan-akan kalian yang sudah dinikahkan oleh Tuhan, jangan kalian bercerai. Tidak kayak begitu dalilnya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau ada orang yang sudah suami istri, jangan lagi kau suruh mereka bercerai. Itu maksudnya dalil itu. Jadi jangan sok paham. Gitu ya. Nah sekarang, ketika saudara mengatakan bahwa tidak boleh menceraikan di dalam ajaran agama Kristen. Di sini sudah jelas ajarannya ada. Yesus yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali, nah, andaikan tidak ada kata pengecualian, sekiranya begini, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tapi apa? Ada kata yang diselipkan di situ, kecuali karena zina. Berarti istri yang berzina boleh diceraikan. Halo? Itu salah paham. Apa salah pahamnya gimana? Ceritanya kan udah jelas ada pengecualian. Ya. Gimana sih? Ya ampun, ya ampun. Lihatlah di Indonesia ini ya. Lihatlah di Indonesia. Gini, Bang. Kalian minoritas, tapi ini kalian lebih banyak bercerai daripada Islam. Ini melebar. Saya jelaskan dulu ya ayat itu. Ah, asumsi lagi pasti. Silakan aja. Loh, masih ayat yang tadi. Iya, silakan. Apa maksud pengecualian di situ kecuali berzina? Berarti ada dua model perceraian. Pertama karena porneia, kedua karena moikatai. Itu ada dua cara atau penyebab perceraian terjadi. Penyebab pertama, jangan dibantah dulu. Aku kan bicara ini. Aku bicara. Jadi ada dua bentuk perceraian penyebabnya. Karena porneia, karena moikatai. Jadi orang yang menceraikan istrinya kecuali karena porneia, berarti dia moikatai. Tidak setia. Nah, gitu loh. Itu maksud berarti boleh kan? Boleh kan? Apakah ada kata boleh di situ? Boleh cerai? Kecuali kan ada. Kecuali kan? Kan ada kecuali. Kecuali barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena seks. Nah, ya, boleh kan? Boleh kan? Menceraikan istrinya kecuali karena seks, berarti dia menceraikan istrinya karena moikatai, tidak setia. Oh, salah.
Loh, salah. Kamu asumsi itu. Bukan asumsi, abang yang asumsi karena mau Di situ mencocokkan yang dengan ajaran asumsi, Quran. dengar. Barang siapa yang menceraikan istrinya, itu Kecuali barang karena siapa seks. yang menceraikan istrinya, Kecuali karena seks. kecuali karena seks, Terus, lalu kawin dengan perempuan lain, maka dia ia tidak berbuat setia. zina. Ia berbuat zina. Itu mau kata tidak setia. Ia berbuat zina. Tidak setia, mau katai. Jangan pakai kata zina, nanti tambah pusing. Jadi kalau kamu mau menceraikan istrimu, kecuali karena seks, artinya orang ini bercerai bukan karena masalah seks ya. Kamu tetap dikatakan mau katai. Iya, tapi Tidak kalau setia. masalah seks boleh kan? Nggak boleh lah. Loh, mana kata boleh cerai situ? Itu ada pengecualian. Alamak. Kecuali karena seks. Nah, itu kecuali karena seks. boleh bercerai. Boleh bercerai kalau karena seks boleh. Kalau kau bercerai Tidak ada bukan kata karena boleh seks, situ. astagfirullah. Kalau kamu bercerai bukan karena masalah seks, berarti kamu bercerai karena masalah mau katai. Kamu tidak Nah, setia. Artinya berarti boleh bercerai kalau karena seks. Boleh. Misalnya istri Anda itu nge-seks sama laki-laki lain sebagaimana yang diperintahkan di dalam Amsal 7, boleh. tidak ada perceraian dalam Kristen. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh. Tidak boleh apa? Diceraikan manusia. Iya, memang nggak boleh. Ngapain Ya, memang suami nggak istri kau ceraikan? Kenapa Nah, suami kenapa- istri kau mau ceraikan? kenapa Nggak bilang boleh. Kenapa bilang Nah, boleh? kalau suami istri ini kemudian istrinya ada yang berzina, baru boleh. Anda minta dalil. Matius 19 nomor 9. Tuh. Tidak dikatakan boleh di situ, adakah kata boleh Apa cerai? tidak boleh? Boleh menceraikan. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu Makanya, kawin Pak, dengan baca perempuan lain. Ayat 3, datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ah, terus apa jawab Termasuk Yesus? seks, termasuk dong. Zina, Sekarang seks. Yesus Kan bilang apa? saja? Apa yang dijawab oleh Yesus? Tidak boleh. Ada jawabannya Yesus tidak boleh. Mana jawabannya Yesus bahwa tidak boleh? Ada enggak? Ayat 6. Demikianlah Ayat 6 mereka apa bukan yang lagi dikatakan? dua. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini bukan Nggak menjawab boleh. tentang jawaban. Bukan, Anda salah. Nggak Ini boleh. nomor 6 ini tidak menjawab tentang pertanyaan Yesus. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya tahu? Nah, kata Yesus, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini yang dijawab ini dari nomor 5-nya. Tentang apa yang tertuang dengan pernyataan, tidakkah kau baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman Tuhan ini maksud Yesus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi berdua. Ya, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Paham tidak Anda di situ? Dengan alasan apa saja. Maleakhi pasal 2 ayat 16. Saya bacakan ini. Ini Maleakhi pasal 2. Itu berlaku untuk orang Kristen. Maleakhi itu perjanjian lama. Maleakhi ini kan bukan Taurat, Bang. Oh, jadi yang bukan Taurat berlaku ya. Ya. Oke, silakan. Taurat pun berlaku. Kan mencuri tidak boleh, membunuh tidak boleh. Nah, itu salah kamu. Kamu melanggar perintah Paulus berarti. Loh, itu ajaran kasih. Barang siapa kasihlah sesama manusia. Kalau kita mengasihi orang, kalau kita begitu boleh bunuh. kamu katakan ajaran kasih, setitik pun tidak boleh dihilangkan yang dikatakan ajaran kasih itu. Baca Ulangan 11 nomor 1. Semuanya terjadi. Apakah Yesus sudah datang yang kedua kalinya? Adakah di Taurat itu? Apakah itu hukum? Loh, katanya Yesus itu sudah dibuatkan untuk datang yang kedua kalinya. Apakah itu hukum? Nah, oke. Dari 613 itu masuk. Tanya orang yang bilang. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang yang saya tanya kepada Anda. Apakah hanya yang 613 itu yang dihapuskan? Hukum, bukan dihapus, Bang. Kutukannya yang dihapus.
Isinya ya siapa boleh. siapa yang mengatakan aturan Tuhan itu kutukan? Ajaran dari mana? Tuntutan itu apa sih, Bang? Loh, tuntutan yang mana? Hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat. Apa maksudnya Berarti tuntutan? hukum Tauratnya yang harus dihilangkan, bukan? Tuntutan. Apa itu tuntutannya? Terkutuklah orang yang melanggar seluruh hukum Taurat. Di mana dalilnya itu? Nah, itu coba lihat ini muridmu Pak Martin, lihat coba ini. Hebatnya dia menyesatkan. Di mana dalil itu berbunyi? Oke. Ulangan 27 nomor 26, coba Anda lihat. Begitukah bunyinya? Sebentar Bang, saya cari dulu. Silakan. Ulangan 27 ayat 26, mulut terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan Mana seluruh semua? bangsa itu harus berkata amin. Kira-kira Anda terkutuk nggak Anda? Karena? Anda kan tidak melakukan dengan perbuatan hukum Taurat. Terkutuk nggak Anda? Loh, Bang Juma tadi bilang Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Itu Nah, untuk orang kalau begitu, kenapa Yesus yang harus menebus kalian di atas tiang salib dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat bukan untuk kalian. Saya kan sudah bilang, dia itu bukan hanya menebus kutukan dari Taurat, tetapi menebus dosa manusia. Apakah manusia itu orang Israel aja? Kita ini apa? Bukan manusia. Dosa apa yang ditebus Yesus selain hukum Taurat yang diajarkan oleh Paulus? Semua dosa, termasuk pelanggaran terhadap Taurat. Yang namanya dosa ya dosa, Bang, termasuk Taurat itu pelanggaran terhadap Taurat. Itu loh dosa. Dosa itu kan luas, semua. Adakah dosa itu berbeda? Dosa, kalau Paulus itu mengajarkan Yesus itu disalib dan bangkit dari kematian untuk menebus Kristen dari dosa. Dosa apa? Loh, kalau mencuri itu dosa. Loh, itu kan di hukum Taurat. Itu kan bukan untuk kalian. Kok bukan untuk kami? Loh, memang hukum Taurat itu untuk Kristen? Tuntutannya yang tidak. Kasihlah. Enggak usah silat lidah. Hukum Tuhan itu hukum Taurat itu hukum untuk Taurat. orang. Ya, untuk orang Yahudi. Nah, terus kenapa kalian yang harus ditebus? Lah karena melanggar dosa. Kan ada hukum kasih. Sejak kapan ada aturan Tuhan kepada orang Kristen? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bang Juma kan mau dicuri. Bang Juma mau kecurian. Loh, gimana ceritanya? Saya tanya, hukum Taurat. Tunggu dulu. Hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel. Iya. Nah, terus kenapa kalian yang harus ditebus? Karena melanggar hukum kasih. Kan bukan cuma hukum Taurat yang diperintahkan. Ada lagi hukum kasih di dalam perjanjian baru. Yang diperintahkan Yesus sebelum Kristen lahir. Ajarkanlah semua ini kepada bangsa-bangsa. Jadikan mereka murid. Di mana? Berarti semua orang. Itu? Di mana itu katakan? Di mana? Apa? Coba. Yang mana? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk non Yahudi? Ada nggak pengakuan Yesus gitu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid, bukan hamba, murid. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis. Nah, sekarang bangsa murid Yesus apa saja? Yang disebut murid itu apa? Ya, murid Bani Israel lah. Gimana sih ente? Lah ini semua bangsa muridku. Bangsa semua muridnya bangsa, Yesus itu bangsa apa aja? Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, semua salah. Semua. Kamu jangan pakai dialek begitu. Yang disebut Yesus di situ, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus? Jadikanlah bangsamu, bangsa kita. Harusnya bahasanya begitulah Bang Juma. Itu kan, coba kalian ini hanya karena perpuluhan. Kalian ini, Anda melakukan. Bang, jangan bahas apa yang salah? Nggak ada yang salah, nggak ada yang sama salah. Orang Kristen. Itu sama seperti orang Kristen bahas Syiah sama orang Sunni. Enggak, perpuluhan itu ada kok sampai sekarang orang jadi pendeta karena itu. Iya. Karena perpuluhan. Nah, kalau saya bahas sama Abang ajaran Syiah, kenapa orang Islam melakukan gini? Abang pasti protes. Lah perpuluhan kan ajaran Kristen, gimana sih Abang ini? Kok Kristen yang mana? Nggak semua Bang. Gereja Protestan itu nggak pakai perpuluhan. Ya syukur kalau begitu. Nah sekarang gini. Nah makanya saya bilang jangan bahas perpuluhan sama orang Kristen. Abang tidak tahu lawan bicara Abang itu aliran apa. Nggak ada kok aliran-alirannya. Nggak bisa bedakan mana Sunni mana Syiah. Intinya orang Kristen itu ada perpuluhan.
Enggak semua. Jangan bilang orang Kristen dong. Berarti Anda Harusnya melanggar abang bilang aliran. aturan kitab Anda berarti. Karena ada Abang perintahnya bilang perpuluhan bayarlah untuk sepersepuluhan. Ya. Itu kan untuk Yahudi, Bang. Nah, kalau begitu, apakah ada hukum untuk orang Kristen? Bayar per bulan. Bukan, kan perpuluhan untuk orang Yahudi. Nah, Ya. ayat untuk orang Kristen di Perjanjian Lama itu yang mana? Hukum kasih. Di mana di Perjanjian Lama hukum kasih untuk orang Kristen? Hukum kasih itu kan luas, Bang. Hukum kasih orang Yahudi itu adalah taat kepada perintah. Taat kepada Apakah perintah orang Tuhan. mencuri itu mengasihi? Apakah orang yang mengasihi itu tega mencuri? Apakah orang yang mengasihi tega membunuh? Apakah orang yang mengasihi tega berzina? Menikahi istri Di orang negara lain? kita Itu ini kan orang pasti. mencuri itu di penjara. Ini kita tidak bahas itu. Terus kita bahas apa ini? Kitabnya agama Yang Yahudi. jelas. Kenapa? Sementara Kenapa di kita penjara? bukan orang Yahudi. Gimana sih abang Kenapa ini? di penjara? Ya kan Kenapa di aturan penjara? negara kan? Kan aturan negara. Ya, itu menurut hukum negara. Nah Kalau sekarang menurut hukum kasih, hukum mencuri kasih itu itu di dosa. mana? Hukum kasih itu di mana Anda dapat? Hukum kasih. Oke, saya cari itu Matius berapa ya Matius? Jadi sekali lagi saya katakan ya, Matius 28 nomor 19 itu yang dijadikan sebagai murid itu adalah bangsa daripada di mana Yesus itu diutus. 12 suku bangsa. Itu menurut Anda. Itu Loh, yang namanya asumsi. gimana sih? Anda yang berasumsi, jadikanlah semua bangsa muridku. Memang murid Yesus itu bangsa apa aja? Ada Benyamin, ada Lewi, apalagi? Petrus itu pernah ke Asia Kecil memberitakan Injil. Ya kan di situ juga ada Bani Israel. Dan kemudian pernah ke Yunani. Ya di situ juga ada Bani Israel. Tapi bukan hanya Israel yang diajarin Yesus kok. Berarti dia melanggar. Karena Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 6, jangan engkau ke bangsa lain. Apa? Itu konteks, Bang. Itu iya. Contohnya saya bilang sama Bang, jangan ke pasar ya. Jangan ke pasar. Itu nggak akan berlaku mungkin minggu depan. Itu untuk hari ini. Asumsi, justru Anda yang berasumsi. Yesus sendiri yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Gimana sih abang ini? Terus kemudian tiada seorang pun rasul yang diutus selain untuk bangsanya sendiri, kaumnya. Itu Muhammad juga bukan nabi kalian. Itu karena hanya diutus untuk orang. Beliau diutus untuk seluruh manusia kok. Wah, seluruh manusia. Jadi kalau Muhammad boleh, kalau Yesus nggak boleh gitu ya. Loh, kan dia makanya orang beragama itu harus berdasarkan dalil, bosku. Jangan asal asumsi saja. Itu dikatakan jadikan semua bangsa, bukan satu bangsa. Semua bangsa. Bangsa muridnya yang harus dijadikan sebagai muridnya. Kalimatnya di situ. Ada itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Hah? Semua bangsa muridku. Loh, iya bangsa muridnya Yesus bangsa apa aja? Jadikan semua bangsa muridku, bukan kayak kamu. Bukan begitu cara membacanya, kawan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan kau penggal. Tidak ada koma di situ. Ada koma tidak di situ? Harusnya semua bangsa menjadi murid Yesus. Oh, salah. Anda salah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena pada saat Yesus itu datang, tidak semua bangsa muridnya menjadi pengikutnya. Hanya 11 orang yang menjadi pengikutnya. Bangsanya tersebar kemana-mana, tapi belum menjadi muridnya. Coba baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Masih kurang itu? Ampun. Masih kurang? Coba baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Matius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi tidak hanya Israel ini.
Diluruskan dulu kawan, diluruskan itu. Luruskan itu pemahaman kalian bahwa Yesus itu diutus kepada non-Yahudi. Diluruskan itu. Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Wah, coba baca lengkap ayat itu. Coba baca. Jawabannya juga ada di situ. Nah, pesan Yesus kepada ke-12 muridnya di Matius 10 itu gimana? Nanti 10 itu yang tadi kah? Yang barusan sebut itu. Yang doa Yesus itu. Kecil banget suaranya itu, kekrestenannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matius 10 ayat berapa tadi? 10 ayat 5 ayat 6. Ayat 5 ayat 6. Ini yang doa itu kah? Ya ini yang saya bilang tadi kontes. Kalau hari ini saya bilang Bang Juma jangan ke pasar, bukan berarti besok enggak boleh. Loh, kok konteks pula? Gimana sih? Nah, harus pahami konteks kapan orang bicara. Makanya kita kalau mau memahami ayat itu masuk dalam ceritanya biar paham. Jangan cuma coba lihat itu. Jangan bahkan Paulus sendiri mengakui kalau Petrus itu hanya untuk Bani Israel. Paulus sendiri loh. Saya baca Bang. Saya baca yang tadi Abang kasih kan. Ke-12 murid itu, ini Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Yesus ke Samaria, Bang. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda umat Israel? Itu konteks, kan saya bilang konteks. Kalau hari ini saya tanya Anda Bani Israel? Bang, saya bilang lah, Yesus itu ketemu orang Samaria loh. Lah, apa hubungannya? Bahkan orang Samaria aja dibilangi anjing sama dia. Nah, itu kan konteks. Nah, itu dia makanya. Dari situ aja Anda harusnya tahu gitu loh. Hari ini dilarang pergi, bukan berarti besok enggak boleh. Nggak bisa begitu. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan Yesus larang muridnya bertemu orang Samaria, dia sendiri ke sana. Ayo. Kan konteks, Bang. Di mana dia melarang dia ke Samaria? Bertemu dengan orang Samaria di mana? Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lukas 9 ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Mereka ke sana ke Samaria. Lukas 9 ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lukas 10 ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, mereka ke sana. Iya, masuk ke dalam kota itu boleh. Kalau di situ ada domba yang hilang dari Bani Israel, bukan berarti dia diutus kepada orang-orang non-Israel. Tidak ada dalilnya. Kalau masuk ke dalam kota-kota itu nggak apa-apa, yang penting di situ ada orang Israel. Kan diperintahkan masuk ke dalam kota-kota yang dimana ada domba-domba Israel. Kan ada. Yesus bertemu orang Samaria. Ingat, orang Samaria itu sudah dianggap bukan bagian dari Israel, Bang. Iya, yang wanita itu. Ya, itu orang Samaria. Nah, terus apa yang dikatakan oleh Yesus? Berarti kan bukan cuma orang Yahudi. Lah, dia kan dikatai anjing kan? Lukas 17 ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini orang Samaria, ini dilayani Yesus. Ya, terus imanmu sudah menyelamatkan kamu, terus apa masalahnya? Kan muridnya diperintahkan untuk kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hari itu, saat itu, bukan berarti berlaku untuk selama-lamanya. Berlaku untuk selama-lamanya. Aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka Bani Israel.
Dan juga itu ada terusannya, Pak. Jangan dipotong. Terus Jangan dipotong. silakan Anda baca. Ini YouTube bukan TikTok. Ya silakan Anda baca apa terusnya. Di mana ya ternyata? Silakan. Matius 15 itu. Silakan Anda baca. Matius Yohanes 17. Oke, saya baca ya 20. Kan saya bilang jangan dipotong. Ayat Dan 9. bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itu lanjutannya, jangan dipotong. Masih tetap Yohanes 17 ayat 20. Yohanes 17 nomor 9 tuh. Iya, saya tahu ayat 9. Tapi saya bilang jangan dipotong. Kan Yesus itu belum selesai doanya. Itu ayat 20 masih doa loh. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi saat murid-murid memberitakan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk orang-orang Asia, itu sudah masuk. Yang disebut dunia itu orang-orang yang tidak percaya. Anda salah. Anda salah di situ. Anda keliru. Murid-murid ini. Baca Alkitab. Anda cuma. Loh, Anda itu yang asumsi karena Anda bukan Bani Israel. Murid-muridnya dipesan untuk kepada bangsa Israel saja. Kenapa mereka di Samaria? Tidak nyambung. Samaria karena di sana ada Bani Israel. Itu jelas tadi ayatnya orang Samaria, bukan orang Yahudi yang di Samaria. Orang Samaria. Itu ayat yang saya baca itu orang Samaria. Iya betul. Orang Samaria justru itulah yang saya katakan bahwa ketika ada orang di Samaria itu orang Israel, maka murid itu boleh ke sana. Kan jelas di situ. Gimana tuh? Lah yang dilayani orang Samaria kok apa hubungannya biar kecuali orang Yahudi yang ada di Samaria oke lah. Ini orang Samaria bukan orang Yahudi yang ada di Samaria. Orang ya Samaria. Kan orang Samaria itu kan cuma dikatakan imanmu sudah benar. Iya kan? Nah, pengutusan juga benar dong. Oh, nggak bisa. Pengutusan daripada murid Yesus itu bukan kepada orang Samaria. Tapi dia ke Samaria. Iya. Dan mungkin di sana ada Bani Israel. Kan jelas aja dalilnya. Ini orang Samaria, bukan Bani Israel. Orang Samaria tinggal di Samaria. Ya, terus apa yang dilakukan oleh Yesus? Diinjili gitu? Iya, yang di sumur itu. Mana ayatnya Yesus menginjili orang Samaria? Ada aja. Sudah aku baca loh. Mana coba? Yesus menginjili orang Samaria di mana itu dalilnya? Yang saya tahu, Yesus melarang orang ke kota Samaria. Berarti boleh melayani orang Samaria. Gimana? Lukas 17 ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9? Berarti ini orang ke-10 ini. Dia orang Samaria, dia layani Yesus. Matius 10 ayat 5, Yesus melarang muridnya ke Samaria tuh. Ya kan saya sudah udah aku bacakan itu, Dek. Kalau orang hari ini ngomong, kamu jangan ini. Bukan gitu. Makanya masuk dalam cerita gini loh. Kalau saya katakan kepada Anda, kalian jangan ke Jakarta. Itu untuk hari ini. Loh besok belum tentu saya katakan jangan ke Jakarta selama-lamanya. Kecuali itu bahasanya ya. Jangan pernah ke Jakarta selama-lamanya. Tapi kalau dikatakan, kalian Bang Juma dan kawan-kawan jangan ke Jakarta. Cukup di situ aja. Di daerah mana gitu. Nah, bulan depan belum tentu begitu lagi kan omongannya. Itu perintah bukan untuk berlaku selamanya. Itu konteks cerita loh. Konteks kejadian itu harus dipahami. Orang ngomong hari ini belum tentu besok itu berlaku kecuali perintah. Perintah dalam artian hukum. Seperti jangan mencuri itu sampai selama-lamanya juga enggak boleh. Lah ini dikatakan jangan ke sana. Ya, sekarang mana tunjukkan dalilnya jangan mencuri selama-lamanya.
Ada nggak? Nah itu kan jelas, hukum kasih berlaku untuk selamanya. Bang Juma, asal-asalan kamu. mohon izin Bang Juma. Asal-asalan gimana sih, itu aja yang Bang nolak penjelasan Truwek. saya. Karena tidak sesuai Itu doktrin. tadi Bang Kores ada open mic. Silakan Bang Kores kalau ada mau disampaikan. Kita Oh berikan kesempatan. iya, aman. Akhi Dedi ini gurunda dulu nih, udah mau matang Iya. nih. Oh gitu, silakan. Lanjut Sekarang begini, kamu selalu membawa ajaran kasih. Saya tanya samamu, kasih kepada Tuhan itu dulu. Kan ada dua kasih tuh. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Tuhan itu cakupannya apa? Mematuhi perintahnya. Apa? Mematuhi perintahnya. Oke, mematuhi perintahnya. Perintah Tuhan yang ada di dalam pengajaran Yahudi itu termaktub di dalam mana? Kitab mana? Loh Bang Juma kan mau tanya, silakan tunjukkan ayat, saya jelasin. Keberatannya di mana? Anda mengatakan kasih kepada Tuhan adalah mentaati aturan-aturan Tuhan. Aturan-aturan Tuhan itu terkumpul di mana? Tersimpul di mana? Di kitab. Kitab apa itu namanya? Perjanjian lama, perjanjian baru. Nggak ada perjanjian baru, itu bukan firman Tuhan. Adanya di perjanjian lama, betul ya? Nah sekarang apakah Anda mentaati perjanjian lama? Injil itu perjanjian baru, bos. Iya, Injil itu ya perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Siapa bilang Sekarang bukan saya firman Tuhan? di Itu kan mana menurut Anda? Coba tunjukkan satu ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan Tuhan berfirman. Ada nggak? Di perjanjian baru. Sebentar. Ada? Yang ada Lukas berkata, Paulus berkata, Yohanes berkata. Yang Tuhan berfirman ada nggak? Ya ampun Bang, Al-Quran itu perkataan Muhammad semua. Jangan ke Al-Quran dulu. Ini berbicara mengenai kasih. Nggak usah ngibul. Ini berbicara mengenai kasih. Kasih kepada Allah, kata Anda tadi, adalah mentaati perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu adanya di dalam hukum Taurat. Sementara Kristen muncul itu untuk menghapuskan hukum Taurat. Jadi kasih kepada Tuhannya kemana? Siapa yang hapus hukum Taurat? Loh. Yang Memang abang Anda maksud dihapus itu apanya? Apa yang Memang Anda masih melakukan hukum Taurat? Isinya atau tuntut? Masih lah. Apa yang Anda lakukan di hukum Taurat? Iya, apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat? Lah apa? Terutama Jangan ada ilah lain di hadapanku? Iya, benar. Nah, kenapa Anda membentuk anak Maria sebagai ilah baru? Anak Maria ilah. Anak Maria ilah. Ilah lain. Iya. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa ada ilah lain? Allah Aku dan Bapa ilah adalah lain. satu. Maksudnya kamu ingin mengatakan Bapa dilahirkan oleh Maria gitu? Yang dilahirkan Maria itu wujud fisik. Roh itu tidak dilahirkan Maria. Apakah roh dilahirkan? Roh Anda itu lahir dari rahim ibu Anda. Iya, betul. Dengan jasad saya, betul. Betul. Nah. Terus apa hubungannya dengan Bapa dan Yesus? Roh itulah yang disebut Bapa, roh itulah yang disebut firman. Makanya Yesus katakan Bapa yang diam di dalam aku, itu merujuk pada roh yang turun dari surga itu loh. Oh, berarti Yesus itu bukan ilah lain? Bukan lah. Berarti Bapa itu sendiri? Iya, rohnya. Roh berarti itu Maria, berarti Maria yang manusia itu melahirkan Bapa? Saya katakan roh itu dilahirkan kah? Loh. Hah? Roh itu dilahirkan. Sekarang saya tanya samamu, nggak usah kamu pakai jurus Pak Martin. Saya tanya samamu, Bapak Ibu katanya Anda melahirkan roh Anda. Nggak usah pakai jurus Pak Martin. Sekarang Anda begini. keluar dari mana? Saya tanya dulu. Kok larinya ke saya, bro? Menjasatkan model begini itu model usang. Yang baru dong. Paham. Sekarang begini. Jangan Bunda paham. Anda itu mau menyesatkan orang. Bapak. Saya apa tanya betul? Roh Anda itu dari mana? Kok menyesatkan? Saya tanya. Loh, kenapa larinya ke saya? Memang saya roh Tuhan. Anda itu dari mana? Memang saya Tuhan. Saya ilustrasi. Loh, ilustrasi yang nyambung. Saya katakan kepada Anda. Anda mengatakan Anda dari mana? Anda mengatakan kasih kepada Tuhan. Pertanyaan saya, jangan ada ilah lain. Nggak usah ngibul. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus kenapa Anda membentuk anak Maria sebagai ilah baru? Kok anak Maria? Loh, yang disebut Allah itu yang roh. Makanya Yesus itu di dalam doktrin kekristenan
punya dui natur. Bapak itu punya natur manusia. Bapak itu punya natur manusia. Tidak lah. Nah, Bapak ya Allah, bukan manusia. Nah, Yesus mau Yesus yang mana? Yang rohnya atau yang fisiknya? Yang fisiknya manusia. Gak usah ngidul. Orang kalau berbicara Yesus berarti dua-duanya, roh dan jasadnya. Kalau mayatnya, kalau tanpa roh itu mayat namanya. Kalau cuman roh itu hantu namanya. Saat Yesus berkata, Bapa yang diam di dalam aku, ada ayat yang mengatakan Allah adalah roh. Jadi yang dimaksud Allah di dalam dirinya itu adalah roh itu. Nggak, sekarang jangan ada ilah lain, itu maksudnya ketika dia berkata demikian, apakah pada dirinya sudah ada unsur kemanusiaan? Maksudnya? Pada saat dia mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, apakah pada saat itu dia sudah ada sisi kemanusiaan pada dirinya? Belum ada. Nah, berarti kalau ada ilah dari bentukan manusia, berarti itu ilah lain. Yang ngomong begini, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, yang ngomong itu masuk ke dalam rahim Maria, kemudian mengambil rupa manusia. Apakah yang tadi ngomong itu bukan yang jadi manusia? Oh, jadi yang masuk ke dalam rahim manusia itu adalah Allah. Tuhan yang disembah Bani Israel. Iya. Wis, mantap. Jangan tanya sama Yahudi, karena Yahudi menolak Yesus dan Muhammad pun ditolak. Bukan, karena itu nggak masuk akal. Mana ada pencipta langit dan bumi dikandung sama manusia? Ajaran dari mana Anda dapatkan itu? Alkitab. Di mana? Perjanjian baru? Iya. Oh, kirain dari perjanjian lama. Oh, berarti Anda membuat Anda dari tadi kutip perjanjian baru dari masalah loh ya. Ini masalah konsep ketuhanan loh. Berbicara mengenai konsep ketuhanan itu nggak boleh kalau di dalam perjanjian baru, karena itu bukan firman Tuhan. Ini saya katakan kepada Anda, ketika perjanjian baru mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, ternyata kamu membuat ilah baru berdasarkan kitabmu sendiri. Melanggar nggak itu? Ilah baru memang yang mana ilah baru yang mana? Lah, Ana Maria kan kau ilahkan. Ilah itu maksudnya Allah ya? Iya kan? Sembahan, iya, sembahan. Kan yang baru. Kan dikatakan jangan ada sembahan baru di hadapanku. Ya toh? Tidak ada, tetap dia yang disembah. Yahudi sudah pernah menyembah Yesus gak sebelum Kristen ada? Jangan bahas Yahudi. Lah, kan Yahudi yang dikatakan, wahai Yahudi, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ya kan? Ya. Yahudi bikin sembahan baru nggak? Berupa Yesus. Yahudi tidak bikin sembahan baru, tidak. Oke, nah sekarang Kristen ada berapa sembahannya? Satu. Bapak atau Yesus? Aku dan Bapak satu. Loh, Bapak kan ada di surga, Yesusnya ada di bumi kan? Allah itu hadir, maha hadir kata orang Islam. Jadi kalau maha hadir, masa di sini ada, di sana tidak ada, itu enggak maha hadir namanya. Jadi maksud jangan bicara Tuhan seperti bicarakan manusia. Ada di sini, loh, tidak ada di sana. Justru kamu berbicara mengenai Yesus itu kok pikir bukan manusia? Ya itu sebabnya Yesus, manusia Yesus. Kalau ada di Yerusalem, Bapak manusia enggak? Bukan. Nah, terus dia roh. Sama enggak itu yang bukan manusia dengan yang manusia, sama enggak? Tubuh tanpa roh itu mati, maka bukan masalah. Berarti kamu mengatakan bahwa Papa itu mati karena tidak ada tubuhnya gitu? Tubuhnya yang mati. Ya, berarti Bapak itu mati. Roh itu tidak pernah mati, Bang. Waktu Yesus rohnya keluar, dia tidak mati. Oke. Jasadnya yang mati loh ya. Oke, berarti ketika yang Anda maksud itu rohnya Yesus itu adalah itulah Tuhan, pencipta dan bumi. Iya, benar. Oke. Mari kita uji ya. Apakah itu dusta, akal-akalan, atau penyesatan? Sekarang begini. Yang takut kepada malaikat ketika datang malaikat kepada Yesus itu siapa? Jasadnya atau rohnya? Yang takut kepada malaikat? Iya. Waktu Yesus didatangi malaikat, Yesus ketakutan, keringatnya seperti titik-titik darah. Yang takut itu rohnya atau jasadnya? Oh, yang titik-titik darah itu bukan ketemu malaikat, itu lagi berdoa. Takut nggak dia di situ? Takut.
Oke, yang takut jasadnya atau rohnya? Jasad manusianya. Manusia kan Oh, punya jiwa, Bang. jasad itu ternyata boleh takut tanpa roh. Jiwa, Bang. Jiwa itu pikiran, perasaan. Enggak. Saya tanya, jasadnya Yesus bisa ketakutan tanpa roh? Loh, ketakutan itu dari jiwa. Jiwa ini berfungsi nggak tanpa roh? Tidak bisa, itu kan semuanya harus. Nah, berarti yang takut siapa? Ya jiwanya. Jiwa ini bisa takut tanpa roh? Tidak bisa. Roh itu menghidupkan, membuat jiwa berfungsi, tapi bukan berarti jiwa takut, roh juga takut. Roh itu enggak pernah takut, Bang. Dia tidak bisa mati. Oke. Apakah jiwa dan roh itu beda? Beda. Beda. Ketika meninggal manusia, rohnya kemana, jiwanya kemana, Bang? Jiwa itu melekat di roh, Bang. Oke. Nah, sekarang jiwa melekat di roh. Ketika Yesus ketakutan, yang mana yang takut? Jiwa. Hah? Jiwa. Jiwa. Berarti yang melekat pada roh. Ya. Nah, ketika jiwanya ini takut, berarti kan ada penyertaan roh, betul? Roh itu yang kasih kekuatan. Iya, saya tahu. Sekarang bisakah jiwa itu takut tanpa roh? Dalam artian apa? Jiwa takut tanpa roh. Ya, bisa nggak jiwa itu? Ya? Bisa lah. Bisa? Bisa. Contoh? Jiwa dan roh itu bisa dipisah, Bang. Ya, oke. Jiwa dan roh itu bisa dipisah, oke. Berarti pada diri Yesus itu ada 3 unsur. Ya, manusia kan normalnya begitu. Nah, oke. 1 manusia, 1 jiwa, 1 roh. Yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan yang manusia. Yang Allah yang roh. Allah itu apa? Allah itu apa dalam bahasa Yunani? Theos. Kalau yang Tuhan dalam bahasa Yunani? Kurios. Kurios, oke. Kurios berarti manusia, Theos berarti Tuhan. Iya. Kalau nafs tadi jiwa dalam bahasa Yunani? Jiwa dalam bahasa Yunani ini yang agak sulit ini. Saya kurang tahu, tapi yang jelas bukan antara Theos dan Kurios. Berarti pada diri Yesus itu ada 3 pribadi ya? Iya, semua manusia begitu. Oke. Nah, sekarang kan tidak bisa mikir. Oke. Sekarang di dalam Zakaria 12 nomor 1, roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Bentar, Zakaria 12 nomor 1. Zakaria 12 ayat 1. Iya. Yang menciptakan roh dalam diri manusia. Oke. Lalu? Nah, Yesus manusia atau bukan? Manusia ya, yang fisiknya manusia, yang rohnya. Oke. Berarti roh yang ada pada diri manusia adalah ciptaan kan? Bukan. Ya? Yang mencipta. Roh Allah diciptakan. Roh Allah diciptakan. Allah itu roh. Allah. Ini konsep Alkitab lah, Bang. Kita bahas Alkitab. Jangan pakai konsep Quran, memang beda. Karena di dalam Al-Quran kan Allah itu bukan roh, zat. Jadi kalau mau bahas Alkitab ya pakai konsepnya Alkitab. Jangan. Allah itu roh, bukan manusia. Roh. Bukan manusia. Roh, ya bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan manusia, bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Rohnya Allah. Tubuhnya Tuhan, penguasa. Yang seperti saya katakan tadi, kurios, pemilik. Tuhan itu artinya pemilik loh. Jangan disamakan sama Islam, ngomong Tuhan sama Allah sama. Kristen itu beda, Bang. Jadi paham konsep. Ya, kalau begitu katakan aja Theos, jangan bilang Allah supaya tidak rancu gitu loh. Itu dari bahasa Aram, bukan dari bahasa Arab. Elah Israel. Esra pasal. Oh, lain ilah, lain Allah, lain. Ini Anda lucunya di situ. Bilang aja Theos gitu loh. Oke, Theos. Nah, sekarang di dalam Yohanes 5 nomor 37
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yang mana yang Bapa di sini? Yang pada diri Yesus. Coba-coba yang mana ayatnya? Yohanes 5 nomor 37. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lanjut. Nah, kalau Anda mengatakan pada diri Yesus itu ada roh dan itu adalah Bapa, coba Anda tunjukkan di mana kesaksian Bapa yang bisa dilihat bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ada nggak kesaksian Bapa demikian? Ada. Di mana tuh? Bentar. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Sampai 11 lah ini. Mantap. Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Saya baca ini, Bang. Baca ya, masuk YouTube kan. Ya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 11. Kata Filipus kepadanya, Kurios, tunjukkanlah Theos itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Theos. Bagaimana berarti berkata, tunjukkanlah Theos itu kepada kami. Berarti Yohanes 5 nomor 37 ini Yesus berbohong. Theos yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya manusianya bisa dilihat. Theosnya kan, yang bisa dilihat kan itu yang wujud Kurios. Tapi wujud Theosnya enggak. Tetapi yang dilihat ini kan Yesus jasadnya. Ya, benar. Sementara dikatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Jadi suara Yesus itu bukan suara Bapa kan? Kan itu hari. Coba ulang-ulang, Bang. Kayak mana? Ya kan dikatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya. Berarti suara Yesus itu bukan suara Bapa kan? Bukan kan? Nanti dulu. Berarti yang dimaksud Yesus kan suara Theos. Oke, terus lanjut. Suaranya Theos ya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti wajah Yesus yang dilihat Filipus itu bukan Bapa kan? Anak. Nah, berarti ternyata ya. Berarti Berarti perkataan Yesus kepada Filipus, sekian lama engkau tidak mengenal aku, engkau bersama aku, tapi kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus di sini apanya? Jasadnya, wujudnya, atau ajarannya? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, itu yang roh itu. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya kalau kamu tidak percaya, ya coba lihat itu mujizat. Itu dari mana datangnya? Gitu. Iya. Artinya kan melihat Yesus bukan berarti melihat Bapa kan? Kalau saya melihat Bang Juma, yang saya lihat apanya? Ya sayanya. Zumanya, jasadnya yang kamu lihat. Apa rohnya? Fisiknya. Rohnya tidak. Tidak. Tetapi apa yang Bang Juma katakan, itu dari mana? Dari fisik apa dari roh? Ya. Dari roh.
Kan saya nggak bisa. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Nah, pada saat itu yang ngomong siapa? Yesus. Manusia apa roh itu? Yesus yang berkata demikian. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya. Dari mana? Dari Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa, ya kan? Ya. Nah, kalau Bapa ada di dalam Yesus, ngapain dia pergi? Kan saya sudah bilang tadi, Bang. Allah itu ada di mana-mana. Jadi bukan berarti satu itu bicara tentang jumlah. Kalau jumlah, satu itu jumlah. Berarti Allah kalau ada di Makkah, ada di Indonesia kan gitu. Ya, tapi kan faktanya Yesus mau pergi kepada Bapa. Kalau ada Bapa di mana-mana, ngapain dia pergi? Kan Bapa ada di mana-mana, sudah ada di situ. Ngapain dia pergi? Katanya ada Bapa di mana-mana. Kembali, Bang, bukan kembali. Kan gini. Kembali ke mana? Allah mengutus rohnya. Jadi setelah rohnya ini selesai melakukan misi, roh itu kembali ke dalam dirinya. Faktanya yang kembali jasadnya Yesus juga nya pergi. Oh, jasad. Jasad itu lahir dari rahim Maria, itu fana. Ya, tapi faktanya terangkat juga nya ke surga kan? Kan bisa saja di langit berubah wujud. Saya pikir juga dalam ajaran Islam itu seperti itu. Walaupun belum lagi kalau manusia panah kita naik sampai surga kan tidak jadi panah lagi. Berarti kan ganti casing, Bang. Belum lagi kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Bapa di dalam aku bersatu dengan Tuhan. Nah, kita ini juga berarti bersatu dengan Tuhan, berarti kita juga ini Tuhan gitu. Tidak lah. Nah, memangnya ada Theos di dalam diri Abang. Kan ini dalilnya ada 1 Yohanes 4 nomor 12. Itu kan pernyataan Yohanes. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Nah, coba. Ya. Berarti kita juga Allah. Kalau kita saling mengasihi. Yang ada kalau Anda memaknai Yohanes 14 ini bahwa Bapa di dalam aku dalam Bapa, berarti Yesus itu adalah Bapa. Berarti 1 Yohanes 4 nomor 12, Yohanes dan kawan-kawannya yang saling mengasihi juga adalah Allah. Karena Allah juga ada dalam mereka gitu. Roh Kudus. Itu yang dimaksud Roh Kudus. Nah, terus yang ada di dalam Yesus apa? Theos. Beda dengan Roh Kudus lagi. Beda dalam artian apa nih? Lah, entah. Saya juga nggak ngerti. Tuhan Anda terlalu banyak sih soalnya. Yang mana yang benar ini? Yang di dalam Yohanes Roh Kudus, yang di dalam Yesus apa? Ya Roh Allah. Roh Kudus itu Roh Allah juga. Nah, berarti Yohanes dan kawan-kawannya yang saling mengasihi juga adalah Allah dong. Kalau Roh Allah ada di dalam diri seseorang, bukan berarti seseorang itu Allah, karena dia tidak Tuhan, bukan Tuhan. Lah, lalu kenapa Yesus Anda Tuhan kan? Kenapa dia Tuhan kan? Loh, dia sudah tebus dosa aku, dia jadi pemilikku lah. Dia menguasai aku, dia jadi. Di mana Yesus mengatakan nembus dosamu di mana? Di salib. Nah, itu ajaran Paulus lagi. Ini yang saya tanyakan Yesusnya. Kalau Paulus iya, Yesusnya di mana dia katakan? Aku menebusmu di tiang salib. Di mana itu Yesus ajarkan? Kalau Paulus kan jelas dengan matinya Yesus di atas tiang salib, ya, atau siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu Paulus. Jelas itu kalau Paulus iya. Roma 14 nomor 9. Ya, engkau harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Itu Paulus. Kemudian menjadi Tuhan, menjadi pemilik. Kisah Rasul 2 nomor 36. Ya, sekarang orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Kan gitu.
Berarti Yesus itu Tuhan untuk Anda, menebus untuk Anda itu dari Paulus. Nah sekarang dari Yesusnya ada nggak? Maksudnya? Ya Anda kan selalu mengatakan, Anda selalu mengatakan percaya kepada Yesus, tapi pembuktiannya ajaran Yesus Anda tidak ada yang Anda lakukan. Malah Anda tuhankan dia, kan parah. Lah wajar lah dia yang tebus dosa kok. Kenapa? Loh, tebus dosa, tebus dosa apa Yesus itu? Lah dia disalib itu tujuannya untuk penebusan. Ya, dia disalib untuk apa? Yesus disalib. Yesus itu nggak pernah disalib. Saya bilang kalau bicara Alkitab jangan bawa Quran, beda. Kita mau bicara. Loh ini bukan Al-Quran loh. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus tidak disalib loh. Mana? Ibrani 5 nomor 7. Tulisan Paulus itu bang, mau dipakai kah? Lah, kitab Anda sendiri yang ku bilang. Kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus tidak disalib, kok kitab saya. Situ bantah tulisan Paulus. Pakai dalilnya Paulus. Saya bantah kalau Anda mengatakan tentang Yesus yang mengatakan. Yang saya katakan yang Yesus tidak disalib itu kitab Anda sendiri yang mengatakan. Ya, gimana? Ibrani berapa? Ibrani 5 nomor 7. Piye itu, Mas? Ini sama seperti bilang Ibrani 5 nomor 7. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Terus, mana hubungannya sama salib ini? Nggak ada hubungannya sama tidak disalib ini, Bang. Yesus sendiri ngaku kok dia akan mati. Sebelum mati dia ngomong. Jadi Ibrani 5 itu salah. Ibrani 5 nomor 7 itu salah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Menyelamatkannya dari maut. Artinya tidak mati selamanya kan? Itu maksudnya. Lah kalau mati 3 hari hidup. Loh, kok bukan? Bukan, salah. Sama ketika dikatakan diselamatkan dari kecelakaan. Masa kecelakaan dulu baru diselamatkan? Diselamatkan dari maut artinya diselamatkan dari kematian. Masa mati dulu baru diselamatkan, tabrakan dulu baru diselamatkan? Nggak bisa, salah begitu. Ini tulisan Paulus kan? Iya, Paulus sendiri yang membantah bahwa Yesus itu tidak disalibkan dengan dalilnya ini, gitu loh. Diselamatkan dari maut itu beda. Artinya tidak. Ya saya menyelamatkan dia dari tabrakan, berarti sebelum tabrakan itu diselamatkan. Diselamatkan dari kematian, berarti sebelum mengalami kematian diselamatkan. Bukan mati dulu baru diselamatkan. Yang tulis itu siapa? Paulus kan? Paulus. Oke. Yang menabrak siapa? Ini yang menabrak Pak Pipo. Iya, kau ngomong nabrak yang ditabrak itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ini tulisan Paulus. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Itu mati loh. Dari situ yang salah. Berarti tabrak-tabrakan kan dalilnya. Makanya kalau tabrakan begini itulah bukti bahwa bukan firman Tuhan. Kan tadi saya sudah bilang. Loh, itu bukan tabrakan. Ini sebagai manusia dia mempersembahkan doa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena ketaatannya, kesalehannya, ia didengarkan, ia dikabulkan. Baca coba terjemahan lama, dikabulkan. Iya, diselamatkan dari maut. Nah, berarti tidak mengalami maut, kan? Diselamatkan dari maut, masuk di maut, kemudian diselamatkan. Tidak diselamatkan maut, diselamatkan. Gini, saya kasih. Aduh, lucu Anda ini. Diselamatkan dari tenggelam. Kamu, gimana pertanyaanmu yang lucu, Ini aja, pakai ilustrasi gini loh. Diselamatkan dari tenggelam. Kira-kira bagaimana? Diselamatkan dari berarti tenggelam. Dia belum tenggelam, dia belum mati gitu. Ini dalilnya jelas loh. Diselamatkan dari maut,
diselamatkan dari tenggelam ya tenggelam dulu baru diselamatkan. Berarti doanya tidak dikabulkan kalau begitu. Kok doanya kan dikabulkan. Selamatkan begini. Dia mengatakan ratap tangis permohonan doa, keluh kesah kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalihannya doanya dikabulkan. Masa ditenggelamkan dulu baru diselamatkan? Itu tidak dikabulkan namanya itu. Itu diprank namanya. Kerdil kali pemikiranmu itu kayak gitu di Bibel. Enggak, dia maksa sesuai doktrinnya. Itu bedanya. Itu makanya bahasa Indonesia pun dia tabrak-tabrak seperti jadikan dalil kitabnya Anda yang tabrak-tabrakan, kok saya yang disalahin gimana sih? Kamu yang salah, bukan Bibel itu yang salah. Karena pengertianmu seperti itu, karena pikiran akalmu sebatas itu. Bibelmu ini cuma bahasa Indonesia. Iya, akal dan pikiranmu sebatas itu. Lalu hanya ada dua, Pipo. Hanya ada dua. Akal-akalan atau akal. Akal-akalan atau akal. Karena terlalu picik kau melihat Bibel itu. Di situ yang terlalu picik. Karena kau memaksakan anak Maria menjadi Tuhan. Kau terlalu memaksakan anaknya orang untuk menjadi Tuhan. Anaknya, ibunya sendiri nggak pernah menuhankan anaknya. Saudara-saudaranya Yesus, saudara-saudaranya Yesus, ponaannya Yesus, dari saudaranya, anak saudara tidak pernah menuhankan Yesus. Lah kau itu pemakan babi, menganggap anaknya orang Tuhan. Gimana? Kau yang picik, Pipo. Pengetahuanmu sebatas itu kan kerdil. Pengetahuanmu itu yang akal-akalan, Pipo. Saudara-saudara Yesus saja, Yakobus saudaranya nggak pernah menuhankan saudaranya Yesus. Maria tidak pernah menuhankan Yesus. Elizabeth tantenya tidak pernah menuhankan Yesus. Yusuf bapak tirinya tidak pernah menuhankan Yesus. Lah kau siapa kok tiba-tiba menuhankan Yesus? Itu kan bukan kau imani, kau buat narasi seperti itu. Justru karena kau imani itu sehingga kau akal-akalan, iman-imani aja. Beda dengan saya. Itu pemikiranmu karena kau anak kecil. Lu kok anak kecil? Betul. Di minute Pipo. Gak boleh begitu, bosku. Kami nggak boleh karena bukan itu tujuan. Iya, karena kau cuma berdasarkan iman. Tai ayam aja bisa kau jadikan dodol kalau kau imani. Makanya pakai akal, kan Yesus sudah bilang, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Lah kenapa kau tidak gunakan akal budimu? Dari mana kau tahu tidak saya gunakan akalku? Sekarang Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, itu kekal atau tidak? Kalau akalmu kamu buat, pikiranmu sekarang saya tanya akalmu, apakah Tuhan itu kekal? Hidup selamanya? Kekal. Nah, kalau kekal, apakah dia pernah mati satu hari? Siapa yang mati? Lah kan Tuhanmu pernah mati 3 hari katanya. Kamu yang mengatakan, kau terlalu picik kau berpikir, maka kamu yang mengatakan itu. Lah katanya Yesus Tuhanmu dan pernah mati 3 hari. Tuhan itu kekal atau tidak? Tubuhnya yang mati bagi orang Kristen kan tubuhnya, bukan Tuhan. Nenekmu kiper, gimana ceritanya kau katakan Tuhan punya tubuh? Penjaga gawang, nenekmu penjaga gawang. Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari Tuhan punya tubuh? Sejak kapan ada Tuhan punya tubuh? Itu kan bukan Tuhanmu. Lah justru itulah kemudian aku bantu kau menyampaikan Injil supaya jangan menyesatkan. Di dalam Injil? Apa kau tahu di dalam Injil? Saya tahu Injil itu mengajarkan Tuhannya Yesus itu kekal. Tuhannya Yesus itu maha suci. Kenapa pula kau menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan, sementara Yesus itu tidak suci, pernah mati 3 hari. Sesuai dengan pikiran akalmu, kau bikin framing itu seperti itu di dalam Bibel orang. Itu bukan framing, itu fakta di kitab Anda. Yesus mati. Tuhan pencipta langit dan fakta dari Hong Kong. Fakta dari mana Anda mau? Jadi Anda menyangka kalau Yesus tidak pernah mati? Bukan menangka, secara framing kau hanya sebatas itu, terlalu picik kau berpikir di Bibel orang. Justru di situ yang picik kau katakan Tuhan kita pencipta langit dan bumi kita itu pernah mati. Tuhanmu yang kami ceritakan di Bibel, bukan Allahmu. Kenapa kamu katakan seperti itu? Dan bumi Tuhan kami pernah mati 3 hari 3 malam. Pikiran akalmu kamu buat menentukan Bibel orang. Berarti akal dan pikiranmu Tuhanmu. Berarti Bibelmu itu salah menuduh Tuhan kita. Menurut kamu salah karena terlalu picik kau berpikir batas pengetahuanmu. Bukan menurut saya, karena kitabmu menuliskan Tuhan pencipta langit pernah mati 3 hari 3 malam, Pipo. Tidak pernah Tuhan kami mati. Menurut kami tidak pernah.
Lah Yesus itu gimana mayatnya pun dicari Tubuh sama Maria. kemanusiaannya yang mati, tubuh kemanusiaan yang mati, bukan seperti Anda berbicara. Tuhan itu tidak pernah punya tubuh kemanusiaan. Tuhan itu bukan makhluk. Allahmu itu bukan itu yang kami perminkan. Konsep Allahmu mana yang pernah aku mati, bawa? silakan. Dari mana pula kau katakan bahwa Tuhan punya sisi kemanusiaan? Sementara Yesus Menurut yang kami, punya... menurut iman kami, menurut kami pelajari di Bibel Ya kami. itu iman kau. Ini saya sedang Iya. Kan bukan melaksanakan imanmu. tugas Kenapa saya kamu untuk keberatan kalau menjelaskan iman kami ajaran seperti- Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan Bapa Diam tidak kau, saya bisa bicara dilihat. jari. Diam kau Ya. biar saya cari Bibel itu. Diam kau biar saya cari Bibel. Bisa kau diam? Cobalah saya diam dulu. Diamlah kau semua. Yang Biarkan Pipo menipu dulu. Dengarkan. Iya. Mana ayatnya Iya. yang kau buat? Mana ayatnya? Ayatnya Yohanes 5 nomor 37. Dengarkan, kita buka ayatnya Yohanes 5. Dengarkan, diam kau. Biar saya cari kau tentang Bibel. Apa pula kau ajarin Bibelmu bahasa Indonesia? Bisanya aku baca bahasa Indonesia, Bang. Biar saya ajari kau tentang Bibel Kau orang Kristen. Bang Pipo, kau mau ajari Kamu di saya Bibel, pakai nol ilmu besar apa? kamu di Bibel. Nol besar kau di Bibel. Nol besar karena kau pakai iman, saya pakai otak. Salah, beda lah kita. Akal pikiranmu kau buat Tuhanmu kalau begitu. Sebentar saya ambil. Biar mana Yohanes berapa? Biar kita kupas. Sebentar Pak Pipo. Sebentar dulu. Pak Pipo kan baru masuk ini. Jadi Pak Pipo kan belum tahu temanya tentang apa. Jadi Pak Pipo nyimak aja dulu ya. Begini bro, begini dulu. Si Juma selalu memperminkan ayat-ayat sesuka hatinya di dalam Bibel kami. Maka ini harus saya bantah argumen dia akan sesuai, akan saya bantah dengan seperti argumen dia. Di mood Karena permanen kebaikan di aja, dalam di dirinya mood- bukan di seperti mood itu. permanen aja, di mood permanen aja. Salah lah abang ini kalau saya mengatakan framing. Itu tertulis di atas kertas Mana dengan kita bahas yang tinta. kita tahu? Mana itu Ada tertulis itu? Mari, tinta di mari kita atas bahas. kertas putih yang Mari kita bahas menerangkan yang- itu. Mari kita bahas yang tertulis itu di mana? Silakan aja. Yohanes 5 nomor 37-nya tanya itu Bang di situ. Yohanes 5, dengarkan. Kita bahas. Sama-sama kita ada dengan saya membahasnya. Oke. Yohanes 5. Ya gitu kita kalau membahas Bibel. Iya. Biar saya cari kau. Jangan pula bilang gitu ajari saya loh. Sama-sama kita bisanya membaca. Saya nggak ngerti kau Bibel. Biar saya cari kau. Apanya yang tidak mengerti? Lawang ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau bahasa Indonesia tapi nggak ngerti kau apa-apa di Bibel. Mana Yohanes 5? Gimana pula abang katakan saya Yohanes tidak 5. mengerti? Udah, baik. Diam kau, diam kau. Payah Biar saya sudah cari abang kau. Pipo ini. Biar saya cari kau. Biar Bibel orang kau buat seperti itu nggak relevan. Silakan Yohanes aja. 5. Yohanes Nomor 5. 37. Nggak ada nomor di sini. Kau nggak ngerti kau nomor. Nomor 37 abang. Kau pernah sekolah tidak? Sekolah lah saya S3 apa pula abang ini? S3 dari Hong Kong kayak gitu. Di mana nomornya? Nggak ada nomor Iya di sini. betul, saya ngambilnya di Hong Kong sana. Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada nomor di situ seperti di Bibel itu. Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada nomor 37. Apa pula abang ini? Nomor 37 itu adanya Tidak bang. ada di Bibel. Waduh Bang Pipo, ini kita mau berdebat tentang kebenaran. Anda menyembunyikan Yohanes Di 5 mana nomor nomor 37? 37. Tidak ada di Bibel kami nomor 37. Ada Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada nomor 37 seperti itu di Bibel kami. Nggak pernah kami katakan itu nomor seperti itu. Jadi Jangan maunya kamu bilang apa kita? Makanya kau belajar, kau anak kecil di Bibel, nol kau. Maka saya cari kau. Yohanes 5 nomor 37 abang Tidak bilang ada nggak ada. 37 di Bibel, tidak ada nomor seperti itu. Jadi apa pula yang ada? Makanya Bibelmu itulah itu untuk kau Bibelmu sekolah seperti itu. Nah inilah Bibel yang kubaca yang ada di Indonesia ini. Tidak Yohanes ada nomor 5 seperti itu di Bibel 37. kami. Tidak ada nomor kami di Bibel itu. Kayak gitu-gitu. Jadi apanya? Makanya nomor kau nggak ngerti. Ya cobalah abang baca coba. Makanya Gimana cara membacanya? dengarkan biar saya baca kau bocah. Kau bocah ciliknya kau. Bacalah itu Yohanes 5 nomor Dengar, 37. diam kau biar saya baca. Diam kau biar saya baca. Yohanes pasal 5. Pasal 5. Dengarkan. Itu Nomor? Bibel kami. Tidak ada nomor. Dengarkan. Ya. Dengarkan dulu baik-baik. Biar pandai kau sedikit. Saya ulangi. Yohanes pasal 5
halaman Alkitab yang saya pegang nomornya 123. Itu nomor di samping, itu nomor. Dan Terus? katakan 30, nomor 37 tidak ada. Di mana nomor 37? Ya. Apa maksudnya abang ini? Pening aku, Bang. Ini maksudnya. Makanya kamu nggak ngerti apa-apa. Apa pula abang bilangnya Yohanes 5 nomor 100? Mana ada? Dengarkan. Yohanes pasal 5, pasalnya pasal 5. Kalau nomor di samping kecil dia halamannya halaman 123, itu nomornya. 123 itu nomor perjanjian baru. Terus? Di mana nomornya lagi? Ya, terus yang mau dibaca itu kan Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang Nomornya aku. di mana nomornya? Di mana nomornya? Di Lah kan kantongmu. udah ku bilang tadi abang. Abang Di mana tahu nomornya? juga Di rupanya. kantongmu nomornya. Kau kantongi nomornya. Apa pula abang ini? Jangan merepet gitu lah. Yohanes 5 nomor 37 itu nyata lah bang. Tidak ada nomor 37. Kamu ngerti? Kau ngomong. Apalah ini? Kok hahoha? Pusing aku abang ini ah. Bukan pusing, kau akan blank. Iya blank nggak aku ini? Aku kan minta Yohanes 5 nomor 37. Tidak Abang ada ngerti nomor mana? 37. Tidak bisa saya baca itu. Kalau bibelmu seperti itu, bawa itu, kantongi bibelmu itu. Lah, mana pula itu halaman 123 apa maksudnya itu? Yang di bibel halaman itu, halaman nomornya 123 di bibel saya perjanjian baru. Ya, terus Yohanes Nomornya 5 ada tidak berapa nomor rupanya? Di mana nomornya? Yohanes 5 itu berapa nomor rupanya, Babang? Tidak ada nomor di sini lagi. Lah tadi Abang juga bilang nomor 100. Itu nomor lembarannya. Makanya saya ajari kau. Itu nomor lembarannya 1, 2, 3 nomor lembaran per lembar. Dari tadi ngomong mau ngajarin. Cuman begini ya kemampuannya Abang ini. Di mana nomornya? Di mana kau kantongi? Yohanes 5, Bang. Iya. Bapak yang mengutus pasal. Yohanes 5 pasal. Ngomong kau dulu. Yohanes 5 pasal. Yohanes 5 pasal ngomong kau dulu. Apa lagi? Pasal 5. Pasal 5. Nah, Yohanes pasal 5. Itu Yohanes pasal 5. Cari. Nomornya tidak ada. Nomornya tidak ada. Terus? Tidak ada. Dari mana nomor itu kau kantongi nomornya? Dari mana nomornya kau kantongi nomornya? Di mana nomornya? Abang. Aduh, gimana sih? Itu kan ada, Bang. Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang Tidak ada aku. nomornya. Tidak ada nomornya. Apa kau bilang tadi? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Di mana nomor Bibel itu yang Anda katakan seperti itu? Tidak ada di Bibel itu. Ya, kan kamu ngarang. Gimana aku mau bicara? Ada kubunyikan dalilnya. Abang bilang tidak ada. Di mana itu nomor kau kantongi? Bagaimana saya mengerti itu? Karena kau kantongi nomor itu. Yohanes 5, Abang. Yohanes 5. Ya. Urutan 37. Bukan urutan. Tidak ada urut-urutan kayak gitu. Apa pula ini? Jadi saya harus ngomong apa ini? Jangan. Makanya kau belajar. Kau kan Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Urutan ke-37. Tidak ada urut-urutan. Tidak ada urut-urutan di sini kayak gitu-gituan. Yohanes pasal 5. Ya benar. Alenia ke-37. Alenia. Tidak ada seperti itu di Bibel orang Kristen. Yohanes pasal 5 butir 37. Tidak ada butir-butiran kayak gituan. Makanya kau nggak ngerti apa-apa di Bibel orang. Paragraf. Yohanes pasal 5 sila ke-37. Tidak ada sila-sila di sini. Maka ngarang kau nggak ngerti apa-apa. Ya udah. Yohanes pasal 5 istri ke-37. 37? Iya kan? Istri 37 siapa? Menurut siapa? Untuk siapa itu? Lah ini dalilnya ada Bapak. Bapak yang mengutus. Karena ajaranmu seperti itu kau buat sama kami kayak gitu. Kami kan gak mau ajaranmu seperti itu kalau 37 jadi istri. Loh kalau giliran istri Bapak sensitif kali, wah curiga saya. Kan ini. Istri 37 di Bibel kami, sama kami nggak berarti seperti, nggak ada di situ di Bibel itu seperti itu. Ini maksudnya nomor dari pasal. Apa? Maksudmu tidak ada di Bibel. Yohanes 5. Nah, terus?
Pasal 37. Betul. Tidak ada pasal 37. Ngawur kau ngomong, gak pernah sekolah kau. Ya udah aku balik kalau begitu. 37 pasal 5 Yohanes. Tidak ada pasal 37. Gimana ceritanya ini? Ini mau berdialog, mau berantem kita. Bukan berantem, mau berantem. Bukan itu. Karena kamu katakan itu semua. Mau cakar muka abang ini. Lama-lama. Pak Pipa tahan dulu Bang Juma. Jadi ini saya ambil alih ya. Nah, ini apakah mau kita lanjutkan atau kita cukupkan dulu? Kalau ingin dilanjutkan, saya minta kembali ke tema. Tapi kalau misalkan dicukupkan, ya udah berarti kita cukupkan sampai di sini. Gimana? Protes laku. Begini Jo. Ini kita mau membahas isi. Dengarkan kita mau bahas ribut-ribut nomor. Kamu yang buat ribut Bibel orang. Dengar dulu. Kalau membaca Bibel orang Kristen bukan seperti Anda. Dengarkan baik-baik biar saya jelaskan. Cobalah Abang kasih aku contoh. Contoh, dengarkan kau baik-baik. Ya. Belajar kau, maka saya ajari kau. Ya, Yohanes pasal 5. Kalau dari 1 sampai 3 ayat, bukan nomor. Ngerti kau? Pakai ayat pula macam Al-Quran. Gimana ini Abang? Niru-niru Quran lagi ya Abang ini. Kau keberatan kalau begitu dibikin di Bibel orang kan gitu kan? Bukan keberatan, tapi kebenaran itu harus itu diungkap. yang kami pakai. Mau di Quranmu seperti itu silakan. Di Jangan pakai orang punya. Ayat 1 sampai ayat segini. Dibilangnya Quran belakangan, tapi kok ternyata Quran tidak yang ada nomor-nomor seperti yang Anda katakan. Ya udahlah kalau begitu, oke lah. Oke, Yohanes pasal 5 apa itu? Urutan ke-37. Udah lanjut. Ayat, Anda bilang ayat. Berarti niru Al-Quran dong. Kata kau menurut Al-Quran itu terserahmu. Mau Quranmu seperti itu saya nggak tahu. Jadi dari mana ngambilnya ayat itu? Nggak tahu saya. Memang itu yang kami pelajari di Nah, berarti yang anak TK itu Abang, bukan saya. Jangan kau artikan. Nggak bisa kau artikan karena kau bukan. Berarti saya yang pantas jadikan Anda murid. Bukan Abang jadikan saya murid. Kau kan anak kecil, kau kalau seperti itu ngomong di Bibel orang. Nah, kalau Abang ini bukan anak kecil tapi anak besar, kutanyalah Abang, dari mana ambil kata ayat? Bukan urusanmu itu, kau baru subur jagung. Sebelum kau lahir sudah begitu Bibel. Ya udahlah, lanjutlah Bang, bacalah sudah itu. Yohanes 5. Kau yang baca, coba, kamu yang baca. Yohanes 5, pasal 5. Terus. Ya, Yohanes pasal 5 urutan ke-37. Bukan urutan. Bapak yang mengutus aku. Jangan, dia kayak gitu di urutannya, nggak ada di urutan seperti itu. Lah kenapa pula Abang ribut dengan nomor ini? Bibelmu itu bukan Bibel kami itu, Bibelmu itu sama kau itu Bibelmu. Nggak usah lah Abang pusing tentang yang kayak begitu, Bang. Kamu yang ngawur kayak dikejar kucing. Ngapain juga Abang mau pakai kata-kata ayat? Macam Quran aja Abang punya kitab. Itu kan urusan kami. Kenapa kamu keberatan? Lah, samanya juga urusan akunya itu kalau bilang urutan. Tidak ada. Kamu bukan kau imani itu. Ya karena itulah aku bilang urutan. Tidak ada urutan di Bibel kami. Bibel mulai itu. Gak perlu. Memang ada ayat di mana ayat di kitab Anda? Nggak ada. Itu yang kami bisa, itu yang kami pelajari. Udah. Saya ambil jalan tengahnya, Bang, supaya berjalan ini diskusi. Yohanes 5:237. Tidak ada Bapak yang kau ngarang-ngarang. Kan itu yang tertulis. Yohanes 5:237. Alamak. Tidak ada titik-titik. Ada titik 2, Bang. Yohanes 5. Kayak gitu di Bibel orang Kristen. Itu Bibel. Yohanes 5:237. Tidak ada titik 2 di Bibel orang Kristen. Bibelmu itu. Alamak. Bisa ndak ini ada yang tunjukkan saya sebelum saya nangis Yohanes 5. Mau nangis. Nah itunya. Urusanmu. Adanya itu tertulis. Yohanes 5. Itu Yohanes 5:37. Bibel kami, bukan Bibel kami, itu Bibelmu itu. Sudah munculnya itu di layar, Abang. Muncul itu Bibelmu itu, bukan Bibel kami seperti itu. Alamak, pusinglah aku kalau udah kayak bukan begini. Pusing, kau akan beleng saya buat. Beleng lah ini sudah aku. Makanya kau akan jalan-jalan sebentar lagi. Jalan ke mana pula, Bang? Ya ke rumah, entah kemana lah, kerjaan kan bisa jalan.
Oh ya udahlah, bacalah Abang, aku yang dengar. Bukan, jelaskan dulu Yohanes 5. Kalau aku baca Abang protes kayak mana, aku mau menjelaskan. Ngerti kau ngomong? Ngerti kau ngomong? Iya. Nah. Ini aku mau menjelaskan. Begitu ku baca, Abang protes. Abang protes. Kalau bilang begitu, kan Abang protes kan nanti. Iya, kalau kecil kau. Lah, cobalah kita buktikan ini ya. Apa ada dibuktikan? Yohanes 5:37. Tidak ada titik-titik di situ. Itu kan Bapak protes lagi kan? Bukan Bibel kami itu. Bibelmu itu. Kan begitu yang tertulis. Tertulis Bibelmu, bukan Bibel orang Kristen itu kayak gituan. Ya sudah, kalau begitu Abang lah yang baca Bibelnya. Silakan. Kamu yang baca dulu, karena berarti kamu nggak ngerti apa yang kamu katakan tadi. Pusing aku Abang ini. Bukan pusing. Di Bibel kami udah saya katakan. Yohanes pasal 5. Halaman di dalam samping 1, 2, 3 di Bibel saya. Ayatnya, ayat berapa? Udah. Oke. Yohanes pasal 5. Halaman 1. Teruskan. Ya bagus. 1, 2, 3. Ya. Yohanes pasal 5. Halaman 1, 2, 3. Ayat 37. Gitu, ku kasih kau pintel 5. Masih pintel 5 kau kasih ya. Gitu, benarnya itu Bang. Benar, baru kita diskusi yang baik Juma, oke? Nah, rupanya Abang ini sukanya yang ditipu-tipu rupanya ya. Oke, saya lanjut. Diam kau, diam kau dulu biar saya jawab. Oh ya udah, silakan. Ayat berapa Anda katakan? Ayat 37. Mari sama-sama. Iya, nomor 37, silakan. Nah, gitu kita kalau belajar di dalam Bibel, nggak seenaknya aja kita, karena ini kan menceritakan apa tentang kehidupan kekal bagi orang Kristen. Iya, silakan Abang. Nah gitu, kan enak kalau kayak gini kita bicara. Ini nomor-nomor, kamu pikir nomor-nomor apa? Baik, saya baca, dengarkan baik-baik. Pakai kuping mendengar, bukan mulut, supaya ngerti. Iya kan? Baik, Om. Siap. Siapa Om? Siapa Ommu? Lah, Om itu panggilan hormat Abang. Abang ini sembarang aja dikomentari. Iya, betul aja dikomentari. Lo gak kayak mana kau itu ngomongnya? Aku ini peranakan Batak dengan Afrika, Bang. Memang kayak begitu. Kamu mau dari Afrika, kau mau dari mana? Lah kan tadi bahasanya dibilangnya logat apanya kau itu kan? Aku bilang aku ini peranakan Batak. Itu urusanmu, saya nggak tanya itu. Ya udahlah, makanya jangan merembet ke sana, Abang. Ya, kamu yang merembet ke sana kok, aku mengkotakan. Ya udahlah, Om lanjut aja. Ya lanjut. Baik, saya baca. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi, mendengar pakai kuping, bukan pakai mulut. Kalau pakai mulut itu nggak bisa. Siapa yang orang mendengar pakai mulut, Abang ini? Ya aku kan mengingatkan. Ada. Bilang aja nggak sanggup. Siapa yang nggak sanggup? Kamu diam kau yang mundur karena nggak bisa kau diskusi. Gimana kau ini? Udah dengarkan. Saya ambil nggak usah sampai perikop, tapi di atas dia perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Bukan perikop, Bang, pakai P, perikop. Dengarkan dulu, perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Perikop. Itu urusan saya, bukan mulutmu. Mulut saya yang ngomong. Oh gitu, giliran dia yang salah. Nggak mau diprotes. Bukan salah sama saya di Bibel kami. Kalau di Quranmu saya buat seperti itu, mungkin saya salah. Dengarkan baik-baik, saya ajari kau. Satu perikop tidak akan saya baca semua, tapi beberapa ayat saya ambil. Sampai 37, yang kau persoalkan, yang ke-37. Jadi saya ambil dulu sekitar pertengahan dari 30. Dengarkan baik-baik. Dari ayat 1 aja, Pak Pipo. Dari ayat 1 aja supaya enak. Diam kau dulu, kenapa kau jadi ngoceh lagi kau? Ini kan Bibel kami saya baca, bukan Quranmu, bro. Paham? Diam. Kalau Quranmu kau baca mau berapa lebar pun terserah, nggak masalah bagi kami. Supaya diskusi kita berjalan dengan baik sesuai dengan fakta. Itu yang saya mau. Ya maksudnya dari nomor 1 sampai terakhir. Kan itu jauh lebih bagus. Nggak sampai nomor 1 karena Anda sudah keberatan itu. Dari ayat 30 saya ambil, berarti 7 ayat 37 kan.
Supaya apa di situ cerita dan narasinya di situ di dalam ayat itu kisahnya apa? Ya makanya dari ayat 1 bacanya. Nah, baik dari ayat 1 karena kau mengatakan tapi diam kau. Kalau kan kau bantah berarti kebohongan di dalam dirimu karena kau yang lurus saya ikuti. Baik. Enggak, Dewa mau nyanyi. Dewa sambil nyanyi. Kan? Kau nangis Bombay kau saya pikir nanti. Enggak. Kalau gini aja, kalau nggak sanggup tentang membahas Bibel, angkat bendera sudah. Bibel ya. Kalau Quran Anda saya nggak ngerti. Jelas saya nggak ngerti Quran Anda. Tapi kalau Bibelnya, jangan pernah kau mengharap lebih tamu kau dari orang Kristen. Sampai bongkok, sampai ajal menjemput saya, menjemput Anda. Tidak akan pernah kamu pahami karena tidak kamu imani. Ya silakan dengan Bang Paham Juma itu lagi bukan ya. pakai iman, Bang. Pakai otak. Menurut kamu seperti itu. Iman itu apa menurut kamu? Iman itu kepercayaan, keyakinan. Siapa Bang. bilang iman kepercayaan? Dari mana? Dari Hong Kong. Dari mana kau tahu iman? Jadi iman itu apa? Menurut Quranmu iya, menurut Bibel bukan seperti itu. Nah, iman itu apa? Iman itu dengarkan, biar saya cari kau baik-baik. Iman percaya Nah, itu. kan tadi udah ku bilang percaya iman itu. Dengar dulu biar ku buat, biar jelaskan. Percaya, yang dikatakan percaya, apa yang kita lihat, apa yang ada di pikiran akal kita, yang kita lihat faktanya, itu namanya percaya. Paham? Iman. Iman, dengarkan biar agak bagus kau sedikit. Iman, sesuatu yang tidak pernah kita tangkap di dalam pemikiran kita, tidak masuk akal kita, lalu imanlah bekerja di situ. Beda kan? Oh, jadi yang gak masuk akal gitu. Nah, imanlah menangkup itu, membuat itu dari percaya di dalam diri manusia. Itulah namanya iman, sesuatu pengharapan yang tidak kita lihat, tidak dapat kita pikirkan, lalu hati kita, iman kita mengatakan itu dan menerima itu dengan percayaan. Oh, jadi yang tidak masuk akal itu disebut iman. Ya betul, iman bekerja untuk itu. Paham? Itu di Bibel ya, di Quranmu saya nggak tahu. Itu di Bibel. Biar saya cari kau tentang Bibel. Satu contoh saya buat. Dengarkan, satu contoh saya buat. Waktu Musa membelah Laut Merah, kalau akal manusia apapun mau 100 tingginya, 100 meter tingginya, 100 ton beratnya, tidak akan pernah masuk di dalam iman orang, di dalam pemikiran manusia itu kok bisa laut terbelah begitu dalam. Ilmu hantu pun, ilmu apapun dibuat tidak akan pernah masuk itu. Tetapi jadi itu luar biasa. Dengarkan, diam kau dulu. Iman yang menerima itu bagi kami, bagi orang Kristen, maka kami, kepercayaan kami melalui iman kami kepada itu terjadi. Jadi itu luar biasa, Bang. Bukan. Di luar nalar pikiran kita itu akan dicangkup melalui iman. Paham? Jadi bisanya itu dipercaya. Bedakan percaya dengan iman. Kalau nggak ngerti kau percaya dengan iman, udah duduk kau, udah tidur kau, entah ngapain kau kerjamu sudah. Paham? Nah, Ya, yang kedua, itu hebat ya Pak Wipo. Enggak, maksudnya Nabi Musa bisa membelah lautan, itu hebat. Bahkan baik saya tanyakan kau, baik saya tanyakan, ya, baik. Sebentar, Dengar Dewa. Sebentar dulu. Dewa kemarin makan tong, lusa makan seng, digabungin jadi makan sate tongseng. Hebat nggak Dewa? Oh, analogi murahan itu nggak laku bagi orang Kristen, seperti analogi murahan itu, analogi sampah itu. Dengarkan, bagaimana Muhammad dari Mekah ke Yerusalem 1 malam melalui kepercayaanmu? Coba jelaskan bagi saya. Coba. Oh gitu. Coba jelaskan bagaimana 1 malam dari Mekah ke Yerusalem naik burat sampai langit ke-7. Coba paparkan dulu. Nggak tahu. Coba paparkan. Nggak tahu. Nah, paparkan dulu. Nggak ngerti saya. Saya Bang. Ya. Nggak usah dijawab, cuma nggak usah dijawab. Coba paparkan dulu Muhammad dari Mekah ke Yerusalem 1 malam berapa jauh itu sampai langit yang ke-7 lagi. Coba paparkan. Pakai apa Anda terima itu di dalam? Itu yang mau Nabi Muhammad atau pencipta langit dan bumi? Nggak ngerti. Jelaskan apa yang Anda katakan. Jelaskan bagi saya. Kalau pencipta langit dan bumi yang mau, apapun bisa terjadi, Abang. Alam-alam. Iya. Alam-alam. Iya kan? Apa itu? Nggak ngerti aku. Enggak, aku bertanya.
Pertanyaanku bagaimana itu menerangkan Kalau itu? pencipta langit dan bumi menginginkan sesuatu terjadi, siapa yang bisa bantah, Bang? Nah, mau kau terima dengan apa itu dia? Kau terima itu dengan di dalam sosok bagaimana caranya? Itu disebut iman. Iman itu, jadi itu terjadi. Kau lihat? Terjadi. Kau lihat? Tidak kulihat. Kenapa kau iman itu kalau enggak kamu lihat? Iya, karena itu diceritakan di Al-Quran. Jadi faktanya ada itu enggak? Ada, buktinya sejazirah Arab percaya. Dari mana kau tahu itu? Dari mana tahu itu faktanya? Lah, kan ada dalam Al-Quran. Sejazirah Arab percaya. Bagaimana kamu Anda katakan melalui imanmu, saya setuju. Tapi kalau faktanya nggak pernah kamu tahu dan bagaimana itu caranya? Lah, faktanya orang-orang yang hidup di sekelilingnya percaya. Yesus disalib, nggak ada orang Yahudi percaya. Bukan ke Yesus, ini dulu kita bahas. Jadi supaya kau ngerti iman itu Isra Mi'raj itu dipercayai terjadi oleh orang sekelilingnya. Bagaimana caranya dia dari Mekah ke Yerusalem satu malam begitu jauh naik burak lagi? Nah, sampai itu kan Tuhan yang mau. Maria saja bisa melahirkan Tuhan. Kok bisa? Tuhan yang mau Anda katakan. Bagaimana menerima itu menurut kamu di dalam dirimu? Melalui apa? Melalui apa kau terima itu? Apa itu? Dari Muhammad, dari Mekah ke Yerusalem, langit yang ke-7. Melalui apa kamu terima? Pertama, dari catatan sejarah, orang-orang yang ada di sekelilingnya percaya. Ada sejarah mengatakan bahwa dia melihat dia itu naik apa, dia naik burai dia satu malam ke Yerusalem. Buktinya? Sejarah apa? Sejarah buktinya apa? Ada. Buktinya ada. Dengarkan. Sejarah apa? Kasih diam dulu itu hidungnya. Hidungnya didiamkan dulu. Sejarah apa? Orang-orang yang pernah datang ke ngarang-ngarang. Sejarah apa kan Anda tahu membuat itu sejarah? Pedagang yang hilir mudik antara Israel sampai ke Mekah itu tahu kondisi yang terjadi di sana di Masjidil Aqsa itu. Tahu. Begitu Rasulullah Muhammad SAW ditanyai, apa yang engkau tahu tentang Masjidil Aqsa? Dijelaskan semua. Iya. Berapa jauhnya? Begini di sana. Berapa kecepatannya dari Mekah ke Yerusalem? Begini di sana, begini di sana. Berapa kecepatannya dia berjalan? Orang semua heran. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu kondisi di sana secara akurat sementara dia tidak pernah ke sana? Kecepatannya? Dia kan naik burak. Berapa kecepatannya? Iya, manalah kita tahu. Tapi Anda katakan tadi tahu. Gimana kau ini? Secara histori kan ku bilang, orang-orang di sekelilingnya percaya dengan kejadian itu setelah mereka melihat keadaan yang sesungguhnya. Tahu seorang lain, kamu dulu bagaimana kamu menerima keadaan seperti itu? Melalui iman kami, melalui pikiran, melalui akal, melalui apa? Pertama, melalui penelitian sejarah. Kedua, ada sejarah mengatakan kecepatannya itu dari Mekah ke Yerusalem ada kecepatan tertentu. Pak Pipo, tolong Pak Pipo, kalau bertanya itu tunggu dijawab dulu. Di sini Dewa moderator, ya. Tolong silakan. Oke, silakan. Ya, saya hargai Anda. Tapi hargai pun kami di dalam Bibel kami, kan gitu kan? Begitu kan? Justru kita hargai, makanya kita luruskan pemahaman Anda kepada Bible. Apa yang Anda luruskan? Yang tadi itu Yohanes 5. Enggak, ini dulu kita luruskan. Ini dulu, ini dari Mekah ke Yerusalem. Kita luruskan dulu ini. Coba. Apanya yang mau diluruskan? Udah terangkan bagi saya. Paparkan bagi saya dulu. Dari Mekah ke Yerusalem satu malam sampai langit ke-7. Anda katakan bisa itu diterima. Bagaimana cara Anda menerima keadaan seperti itu? Coba. Gimana? Apanya? Kok apanya? Ngerti sekali lagi. Dari Mekah Muhammad naik burak. Yang saya pelajari. Itu terserah aku bertanya. Tolong paparkan bagi saya bagaimana Anda menerima keadaan itu, berapa kecepatannya, bagaimana dia sampai langit ke-7 satu malam dari Mekah. Tahu kau Mekah dari Yerusalem jaraknya? Tahu dong. Oke, berapa jaraknya, berapa kecepatannya kalau kau tahu? Coba. Nah, sekarang kecepatan daripada buruk itu saya bisa mengatakan bahwa secepat kilat. Gimana itu, Bang?
Lanjut dulu, udah. Ya. Kecepatan kilat itu yang digunakan itu. Bisa kan? Cepat enggak kalau kilat tuh? Terserah Anda mau bagaimana Bapak paparkan. Enggak, saya enggak bantai itu, terserah. Iya. Saya akan bertanya, hanya sebatas bertanya saya. Jadi dia kecepatan kilat sampai ke Sidratul Muntaha, lain ke-7, habis itu balik lagi kembali. Apa masalahnya rupanya? Oke. Kecepatan gila dia, Muhammad kecepatan kilat, begitu? Ya. Dia manusia tidak? Dia manusia, tapi yang kalau memperjalankan adalah... Dengarkan dulu saya. Kalau kecepatan seperti itu kira-kira, hanguskah manusia, tubuh manusia kecepatan seperti kilat itu? Iya, kalau bukan Tuhan yang memperjalankan pasti hangus. Tapi kalau Tuhan, apa nggak bisa? Apa akal pikiranmu seperti itu? Lah, itu kan iman. Tuhan yang mau. Tapi apa akal kau bilang? Akal dan pikiran yang dipakai. Ya masuk akal lah, karena Tuhan yang mau. Gimana masuk akal dari mana? Itu masuk akal dari mana? Masuklah di akalku saya. Kalau Tuhan itu maha berkehendak. Yang tidak masuk akal itu, Tuhan dilahirkan manusia. Tapi kalau Tuhan, Tuhan memperjalankan hambanya, apa yang tidak bisa? Tuhan memperjalankan hambanya, bisa. Masa nggak bisa? Yang nggak bisa itu Tuhan dilahirkan manusia. Itu yang nggak bisa. Itu nggak rasional. Tapi kalau Tuhan memperjalankan manusia, rasional. Memperjalankan Muhammad adalah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu? Betul. Nah, kecepatannya berapa? Enggak ditahu karena di Buruk itu enggak ada kilometer. Tapi ada pahami. Itu burak itu binatang atau apa? Iya, binatang itu apa? Itu makhluk itu, makhluk berupa malaikat. Binatang burak itu apa itu? Sekarang ada itu binatangnya? Ya sama dengan kerubim, ketubim, samanya itu. Jangan kau sama-sama kan lebih terperi. Itu kan kok enggak sama. Nah, kalau saya tanya kerubim itu apa? Nanti kau tanya itu, nanti kau tanya. Ini dulu kita bahas. Ini dulu. Nanti kau tanya tentang Bibil, nanti kau tanya. Dia itu burak, itu berbentuk kuda, betul? Berbentuk kuda, betul? Wallahualam saya nggak pernah lihat. Tapi kamu tahu. Loh, kapan saya tahu? Yang saya bagaimana kamu menerima itu? Tolong nggak kau lihat. Ya ampun. Anda lihat Yesus disalib? Nanti itu. Jangan kesana. Bagaimana Anda bisa menerima Yesus disalib? Anda tidak lihat. Karena Anda katakan tadi akal dan pikiranmu bisa itu menentukan. Maka kecepatannya binatangnya apa? Kan Allah yang memperjalankan. Berarti alam walam tidak mampu pikiran manusia, begitu? Allah yang memperjalankan apa yang tidak bisa kalau Allah mau. Kan gak kamu lihat berarti alam walam. Elisa juga terangkat ke bukan Elisa, dengar dulu. Bukan Elisa yang saya tanya sama kau. Yesus juga terangkat ke langit. Bukan Yesus yang tanya sama kau. Perjalanan Muhammad dari Mekah ke Yerusalem lama yang ke-7. Iya, itu kan terjadi satu malam. Terus kecepatannya seperti kilat Anda bilang. Lalu saya bertanya, dia burak, binatang, betul? Mukanya seperti apa? Bisakah kira ini terbang? Bagaimana caranya? Apa atau apa? Bagaimana? Kan yang memperjalankan Allah tadi, Bang. Tadi jam 5 jam 7 pagi saya itu di Makassar. Enggak saya suruh mau di Makassar, mau di Jakarta, enggak saya tanya kau. Jam 3 sore saya sudah ada di Medan ini sekarang. Kau mau di Medan. Sekarang saya ada di Medan. Sekarang saya ada di Medan. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu pertanyaan saya, bro. Dengar dulu. Jam 7 pagi saya ada di Makassar. Jam 3 sore adanya saya di Medan. Siapa yang memperjalankan saya? Manusia. Bisanya manusia memperjalankan saya dari Makassar ke Medan. Cuma beberapa jam. Lah, pencipta langit dan bumi memperjalankan hambanya. Masa tidak bisa? Jangan kau ukur Tuhanku dengan Tuhanmu. Yang musim buah ara saja dia tidak tahu. Jangan diukurlah. Nanti saya jelaskan itu bagi Anda. Lah, kan saya udah kasih contoh. Tadi jam 7 tadi pagi. Enggak saya tanya kau mau di mana jammu. Kau di sana. Siapa suruh? Adanya tadi saya di Makassar tadi pagi. Mau di Makassar, mau di Jakarta kan enggak saya kan? Jam 3 sore adanya aku di Medan. Jam 3 mau jam 5 kau di mana? Jaraknya antara Mekah dengan Yerusalem
dengan Makassar dan Medan jauh berbeda. Tapi manusia mampu membuat saya berjalan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore dari Makassar ke Medan. Bisanya. Dari pertanyaan saya. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu mau di mana, mau di Jakarta, kau mau apa, urusanmu itu, bukan itu saya tanya. Justru itu ku informasikan ke abang supaya abang ini siuman, kan begitu. Itu mau dimanapun kau, mau di Jakarta, kayak mau di Surabaya, itu enggak pertanyaan dari saya. Sekarang ini asalnya penciptaan orang bikin pesawat, orang bermimpi pergi ke bulan, karena mereka terinspirasi dengan Al-Quran. Berarti nggak mampu kau menjelaskan lalu pergi kemana-mana. Sudah ku jelaskan samamu, Bang. Jelaskan dari mana kau? Jelaskan dari mana? Tadi pagi saya jam 7 di Makassar. Tidak, saya katakan kamu jam pagi 3 sorenya aku ada di Medan. Sore kau itu urusanmu. Bisanya itu. Bentar Bang. Ya, Pak Pipo, tolong dong. Bisa nggak sih Pak Pipo itu Pak Pipo bertanya. Pak Pipo butuh jawaban. Pihak kami menjawab. Pertanyaan saya bukan si Juma di sini, enggak itu pertanyaan itu saya. Analogi. Pak Pipo paham nggak analogi? Analogi itu gunanya untuk mempermudah. Pak Pipo butuh jawaban, kami siap jawab, tapi diem. Paham nggak? Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya Mahadewa bukan itu. Tadi Bang Juma itu bermain analogi supaya Pak Pipo itu paham. Analogi seperti itu tidak mampan, nggak ngerti aku analogi apa itu. Makanya Pak Pipo akalnya nggak dipakai di situ. Justru akal dia nggak dipakai menerangkan itu bagi saya, akal dia nggak dipakai. Tolong di mute. Perjalanan itu dari sana bagaimana? Kos, tolong di mute aja dia. Nggak ada gunanya. Dia udah bilang. Kalau kau mute lebih baik kau tendang, daripada kau mute, lebih baik keluarkan daripada kau mute. Keluarkan saya. Silakan keluar sendiri aja, Pak. Keluar sendiri aja. Udah keluarkan saya, jangan kau mute. Kalau kau mute keluarkan. Mute aja. Keluarkan. Yohanes 5:237. Tidak ada titik 2 di Bibel, tidak ada titik 2 di Bibel. Tolong dong, Kos. Kos siapa sih ini? Jangan marah-marah juga, jangan marah-marah kau Mahadewa, ketawa dulu kau, ketawa, tenang aja kau, tenang. Kos, tolong. Tenang kau, ketawa dulu kau, jangan sabar kau. Tolong, Kos. Janganlah, jangan gitulah, Mahadewa, kita kan sahabat, bro. Tolong, Kos. Janganlah. Jam 7-nya tadi pagi aku di Makassar. Enggak, saya tanya kau jam 7 di mana? Aku adanya di Medan. Jaraknya itu jauh. Ya tuh. Bisanya aku sampai. Bagaimana lah kalau pencipta langit dan bumi mau memperjalankan hambanya dari Mekah ke Yerusalem? Apanya susahnya? Tak ada susahnya itu. Dengarkan saya paparkan sedikit. Kalau kita mau diskusi, mari kita diskusi yang santun dan yang baik, bukan seperti Anda diskusi sebenarnya. Alurnya seperti itu. Maka saya balikan itu kata-kata saya tadi, saya angkat itu Burak. Karena kamu berdiskusi dengan orang Kristen, saya bisa lihat di manapun, narasimu dan pikiran akalmu kau tentukan bagi Bibel orang. Nah kan di Bibel juga menerangkan begitu. Makanya kuluruskan pemahaman kalian tujuan yang ayat tidak itu bukan berkesesuaian dengan Bibel. Kan kata-katamu, kamu katakan tadi, Yohanes pasal 5:2 tidak ada di Bibel orang Kristen seperti yang Anda katakan. Kalau saya balikan kepada Quranmu seperti itu, kan nggak bagus kan? Nggak bagus kan? Kalau di Quran tidak ada titik 2 kan memang nggak ada, Bang. Ya. Iya, makanya tolong kamu pikirkan dengan nalar yang baik, kau berbicara kepada orang-orang Kristen, nggak seperti kau. Kamu itu merasa pandai, tapi nol kamu di dalam Bibel. Paham itu? Nggak ngerti apa-apa kau Bibel. Ya sudahlah kalau begitu, pamilah. Tapi kalau dengarkan, kalau di Quranmu memang silakan. Ini susah ya kosnya conge semua di sini ya. Nggak punya jangan marah-marah lah, Mahadewa, janganlah marah-marah Dewa. Enggak, kalau saya mau keluar nggak mau, ya saya keluar. Jangan usah marah-marah kawan dan teman, nggak usah lah. Keluar aja. Karena nggak budak, baik. Saya keluar karena kemampuanmu diskusi dengan Pak Bibo nggak bisa, ya terserah. Saya keluar. Silakan keluar aja, Pak. Ya keluar aja, Pak. Ya. Daripada nanti kita nggak kurang enak di dalam pembicaraan kita. Betul. Oke. Hormati. Ya, Bro Juma. Kami kalau begini ya. Dengar dulu sedikit Juma. Silakan keluar aja udah. Dengar dulu, diam dulu kau Dewa, diam dulu kau. Dengarkan. Dengar dulu permohonan saya kepada Bro Juma. Bang Pipo, saya minta maaf Bang Pipo. Ya apa? Begini Bro Juma.
Saya ingin diskusi dengan Anda Silakan sebenarnya. keluar Karena aja, link Anda silakan pun keluar sudah aja, Pak dikasih Bipo. sama si Sion sama Ya. Anda. Saya Bipo, mau keluar diskusi aja, dengan Anda dengan yang baik. Keluar, Bipo, keluar, Tempatnya keluar. di mana Keluar, dan itu keluar, nanti keluar. saya informasikan sama si Gion. Tapi kita diskusi yang santun dan yang tertib lah Oke, kita kalau oke. bisa. Oke, jangan bercanda Oke, kayak jadi sekarang begini ya. aja cuma. Nah, Besok terakhir. ya, besok. Jam berapa? Jam 8 pagi atau jam 11? Jam 100, jam 100 Pak Ipo. Jam 100 lewat. Ya kau Mahadewa, 20. jangan kau campuri dua aku antara Juma. Kamu anak kecil kau. Atau Begini, sore besok. Jam berapa Juma? Jam 3. Jam 3 coba aku pikir. Jam 3 hari Besoknya hari Sabtu atau malam. Gurunda. Ya. Oke. Jam 3 Pipo bisa itu jam 3. jam 3 berobat pendengaran. Jam 3 saya bisa. Saya hubungi nanti si Tuh Sion kan ya kan. kedengeran Betul? gue ngomong kan. Itu ke admin Anda kan? Iya, Iya, di sininya link yang ada tadi tuh yang Abang ambil lah. Oh, saya udah dihubungi saya hubungi si Sion, jadi sudah dikasih sama link Anda dari saya. Ini aku Ya udah Pak Ipo, udah dijadwalkan. Juma Udah katanya. dijadwalkan. Jadi kita besok diskusi yang baik, jadi supaya kita lebih tertib arahnya kemana. betul. Jadi saya mau betul, dengan Anda Pak. diskusi tapi yang baik. Minta Yesus Siap? dulu Iya. benerin pendengarannya Pak Pipo, baru diskusi. Kita nggak usah bercanda kayak sekarang ya, Bang, besok ya. Oke, nah besok kita akan tertib. Buat imanmu sekuatmu di Quranmu, saya buat iman saya di dalam Bibil saya. Siap? Oke, siap bosku. Begitu. Oke. Iman lu siap, nggak datang bro. dari Biblos, Pipo. Kores Ya. kau udah Nggak usah nangis diterusin. Bombay kau. Begini, Percuma. jadi Nangis begini Bombay aja, apaan? yang ada di Jom ini. Gua mau Kalau ada- daftarin lu ke dengarkan, diam dokter dulu. THT lu nggak mau. Dengarkan dulu. Kores. Keluar. Enggak, malas Jadi dengerin. kalau ada kata-kata Malas saya yang dengerin, ada di dia Jom ini silakan menyinggung keluar. perasaan Ya, keluar. Anda, Udah semua yang dimaafin, ada di Jom udah ini. dimaafin. Terlebih Keluar. Mahadewa, kalau menyinggung keluar, perasaan keluar. kata-kata saya menada Anda, saya minta maaf kepada Anda, bro. Keluar aja. Dewa. Oke, saya juga minta maaf Bang Pipo. Oke, Saling Bro memaafkan Juma, terima kita ya. kasih. Ya, tetap kita Ya. sahabat satu NKRI Oke, Indonesia. kita kan cuma harga bercanda mati. dari tadi. Oke, Betul terima Pak kasih Pipo, banyak. kata-katamu Terima tidak kasih. menyakitkan, pendengaranmu itu yang bikin kita susah. Terima kasih. Diam kau Sama-sama. udah nangis Teman-teman. Bombay kau bikin ya, terserah udah. Iya, gula darah lu tumpah kalau Oke, gua nangis Bombay. teman-teman, saya juga Malam minta bagi maaf Anda kalau ada semua. kata-kata yang kurang berkenan ya. Yang Oke, saya oke, ucapin oke. tadi itu. Siap Gurunda. Ya, oke. Ya, Oke. kita Siap, pamit Bro. semuanya, kita tutup teman-teman netizen. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu juga dengan yang di Triun Slayer Comment Center ya. Pipo selamat malam ini. Karena kita nggak bahas pendengarannya lagi seperti kemarin-kemarin. Pipo selamat malam. Jangan lupa ditetes insto kupingnya supaya pas